Dia selingkuh dan ingin meninggalkanku. Sang pelakor bahkan bilang, aku lebih layak darimu. Saya hanya tersenyum. Karena satu hal yang mereka tak tahu, setiap uang yang dia pakai, dari kontrakan sampai hadiah untuk pelakor itu, semuanya dari rekening saya. Hujan turun deras di sore hari, mengetuk-ngetuk jendela rumah mewah Rani dan Arga di kawasan Pondok Indah. Langit kelabu seolah ikut meratapi apa yang baru saja terjadi. Di dalam ruang tamu, Rani duduk sendirian di sofa kulit coklat kesayangannya, sambil memeluk cangkir teh hitam yang sudah dingin. Pandangan menatap kosong keluar jendela, tapi pikiran melayang jauh, terjebak dalam kilas balik percakapan yang masih terasa seperti pisau yang tertancap di dada. Aku akan mengambil Arga. Aku lebih layak daripada kamu. Kata-kata itu dilontarkan oleh seorang perempuan muda bernama Vira. Ia datang ke kantor Rani pagi tadi, tanpa janji, tanpa izin. Ia berdiri di lobi gedung pencakar langit tempat Rani bekerja. Sebagai manajer senior di perusahaan teknologi finansial. Dengan rambut panjang bergelombang, blazer modis, dan tas branded yang digantung di bahu, Vira terlihat seperti wanita karir yang percaya diri. Tapi sorot matanya, dingin, penuh tantangan, mengungkapkan niat sebenarnya. Saat Rani keluar dari rapat, Vira langsung mendekat. "Rani? Istri Arga?" tanyanya, suaranya santai seolah sedang menyapa teman lama. Rani mengangguk pelan, mengangkat alisnya. "Ya, ada yang bisa aku bantu?" Vira menyilangkan tangan di depan dada. "Aku Vira. Aku pacar Arga. Kita sudah bersama hampir 1 tahun. Dan aku datang bukan untuk meminta maaf. Aku datang untuk mengatakan, aku akan mengambil suamimu. Karena aku lebih layak daripada kamu." Dunia Rani seakan berhenti berputar. Ia tidak menangis, tidak berteriak, bahkan tidak mendorong. Ia hanya menatap Vira, lalu perlahan mengangkat sudut bibir, membentuk senyuman dingin, hampir tak terlihat. "Kalau kamu merasa begitu, silakan saja," kata Rani pelan, suaranya datar. "Tapi kamu tahu apa tentang dia?" Vira tertawa kecil. "Aku tahu segalanya. Dia bilang kamu terlalu sibuk, terlalu dingin. Tidak bisa membahagiakannya seperti aku. Aku bisa membuatnya tertawa setiap hari. Aku bisa memberikan cinta yang kamu tidak bisa berikan." Rani mengangguk-angguk pelan. Matanya menatap tas di bahu Vira. "Dan kamu tahu dari mana dia mendapatkan uang untuk membayarkan kontrakanmu? Untuk membelikanmu tas itu?" Vira membukakan mata. "Itu urusan kami. Dia punya pekerjaan yang bagus. Dia bilang dia membangun proyek besar. Gajinya luar biasa." Rani tertawa kecil kali ini. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang dalam, penuh ironi, penuh pengetahuan yang hanya diketahui olehnya. "Tapi kamu tidak tahu, ya?" bisik Rani. "Aku tahu kamu tidak tahu." Lalu ia mundur, melangkah masuk kembali ke gedung, meninggalkan Vira yang terletak di lobi. Di kantornya, Rani duduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop. Tapi matanya tidak fokus. Ia teringat setiap detik percakapan tadi. Wajah Vira, nada sombongnya, keyakinannya yang buta, namun, yang paling menyakitkan bukanlah pernyataan Vira. Bukan perselingkuhan itu sendiri. Yang paling menyakitkan adalah Arga, suaminya. Pria yang dulu berjanji setia, yang dulu menangis di pelaminan karena terharu bisa memilikinya, kini dengan mudah menyerahkan hatinya pada orang lain, dan bahkan membiarkan perempuan itu mewujudkan istrinya di depan umum. Tapi di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang justru membuat Rani tenang. Bukan pasrah, bukan lima. Tapi tenang karena dia tahu satu hal. Vira tidak tahu siapa Arga sebenarnya. Arga tidak punya pekerjaan, ia tidak pernah punya proyek besar, ia tidak pernah menerima gaji. Setiap rupiah yang digunakan Arga, kontrakan di kumpulan Kebayoran, mobil yang ia sewa, pakaian mahal, bahkan hadiah untuk Vira, semuanya berasal dari rekening Rani. Rani yang membayar sewa apartemen Arga saat ia dinas luar kota selama 3 bulan. Rani yang mentransfer uang untuk modal usaha yang ternyata tidak pernah ada. Rani yang membelikan jam tangan itu, yang kini dipakai Vira sebagai hadiah ulang tahun dari Arga. Dan Rani tahu ini semua karena dia bukan wanita yang buta, dia sudah curiga sejak 6 bulan lalu. Saat Arga tiba-tiba dipromosikan sebagai manajer proyek di perusahaan konstruksi, namun tidak pernah pulang dengan pakaian kerja kotor, tidak pernah membawa dokumen, dan tidak pernah disebut dalam percakapan kerja Rani dengan koleganya di industri yang sama. Ia mulai memantau. Diam-diam, ia meminta bantuan teman di perbankan untuk menghubungkan pola transfer. Ia menyadap rekaman suara saat Arga tertidur, dan mendengar Arga berbicara dengan Vira,
mengaku bahwa ia hanya bisa hidup karena uang Rani, dan yang paling penting, Rani menyimpan semua bukti. Rekaman suara, transfer screenshot, kontrak sewa, apartemen yang atas nama Rani, bahkan foto struk pembelian tas yang dibeli dari kartu kredit Rani, semua itu disimpan rapi di hard drive terenkripsi, dan cadangannya di cloud pribadi. Ia tidak ingin membalas dendam dengan kemarahan. Ia ingin kebenaran yang mematikan, dan ia tahu kapan saat yang tepat untuk membukanya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Vira, Arga pulang larut malam. Bau parfum asing menempel di bajunya. "Kamu di mana?" tanya Rani datar, tanpa menatap. "Meeting. Sama klien." "Capek, Ran?" jawab Arga, melepas dasinya. "Klien namanya Vira?" tanya Rani, masih tenang. Arga membeku. "Apa?" "Vira. Pekarmo. Datang ke kantorku. Bilang dia akan mengambil kamu." Arga menjawab, memucat wajahnya. Dia gila. Aku hanya main-main sama dia. Itu hanya kesenangan sesaat." Rani akhirnya menatapnya. Matanya tidak marah, tidak sedih, hanya dingin. Seperti es yang sudah lama membeku. "Kamu tahu, Arg, aku tidak marah. Aku tidak menangis. Karena aku tahu satu hal yang kamu dan Vira tidak tahu." "Apa maksudmu?" Ronnie tersenyum. "Tipis. Aku tahu kamu tidak punya uang. Aku tahu kamu tidak punya pekerjaan. Aku tahu kamu tidak bisa membayar sewa apartemenmu tanpa aku. Aku tahu kamu tidak bisa membeli bunga untuk Vira tanpa kartu kreditku. Aku tahu kamu tidak akan pernah bisa hidup tanpa aku." Arga tertawa gugup. "Kamu gila. Aku punya pekerjaan." "Aku, tunjukkan slip gajimu," potong Rani. "Tunjukkan kontrak kerja. Tidak ada email dari perusahaanmu. Tidak ada apa saja yang membuktikan kamu bukan pengangguran yang hidup dari uang istrinya." Arga menjawab. Mulutnya menganga, tapi tidak keluar suara. Rani bangkit dari kursi. "Aku tidak akan bercerai sekarang. Aku tidak akan menangis di depanmu. Tapi kamu tunggu. Kamu tunggu saat aku membuka semua ini. Dan kamu akan tahu siapa yang sebenarnya hancur." Malam itu, Rani tidur di kamar tamu. Arga ditinggalkan sendirian, dengan rasa takut yang mulai memenuhi dadanya. Karena untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Istri bukan korban. Ia adalah predator yang diam-diam telah mengendalikan segalanya. Di dalam ruangan, Rani membuka laptop. Ia membuka folder bernama Kebenaran. Di dalamnya, ada 12 rekaman suara, 47 bukti transfer, dan satu video yang direkam dari kamera tersembunyi. Di apartemen Arga, menunjukkan Vira memakai kalung hadiah dari Arga, sambil berkata, "Akhirnya aku punya pria yang bisa memanjakanku." Rani tersenyum tipis. "Nanti, Vira. Nanti kamu tahu siapa yang sebenarnya memanjakan dia." Ia menatap layar lama. Lalu membuka dokumen bernama Rencana. Di dalamnya tertulis, hari keluarga besar akan diadakan di rumah mertua. Arga dan Vira ingin memperkenalkan hubungan mereka. Mereka ingin menampilkan cinta baru, yang lebih sehat. Saat itulah aku akan berbicara, saat semua keluarga berkumpul. Saat Vira puas. Saat Arga tersenyum bangga, saya akan berdiri, membuka hard drive, dan menunjukkan satu persatu bukti. Aku tidak akan menangis. Aku hanya akan berkata, semua yang kalian lihat dari Arga, uang, gaya hidup, hadiah untuk Vira, berasal dari uang saya. Dan aku akan pergi. Tanpa drama. Tanpa adegan. Hanya kebenaran yang menghantam mereka seperti gempa. Rani menutup laptopnya. Ia berjalan ke jendela, memandang hujan yang mulai reda. Ia tidak merasa sedih. Tidak merasa hancur. Ia merasa lega karena selama ini, ia selalu merasa harus menjadi istri yang sempurna, penyabar, pemaaf, penyekong. Tapi kini, ia memilih menjadi dirinya sendiri, wanita yang tahu nilai, yang tidak takut kehilangan, dan yang siap menghancurkan ilusi demi kebenaran. Esok pagi, Arga berusaha menenangkan diri. Ia mencoba menyapa, menawarkan sarapan, bahkan bercanda. Tapi Rani hanya tersenyum tipis, menjawab seperlunya, dia tidak marah. Dia sedang menunggu, dan saat Arga berkata, keluarga besar mau kumpul minggu depan. Vira mau ikut. Aku ingin mereka tahu aku bahagia sekarang. Rani hanya mengangguk. Paul, katanya Pelin. Bawa dia. Aku juga punya sesuatu yang ingin aku bagikan. Arga mengernyit. Apa maksudmu? Tidak apa, jawab Rani. Nanti kamu tahu. Ia lalu berjalan ke meja kerja, mengambil tas, dan berkata, aku pergi dulu. Ada rapat penting. Padahal, rapat itu tidak
Ada, dia pergi ke bank. Mengambil salinan semua bukti transfer dari rekeningnya ke rekening Arga, ke rekening kontrakan, ke toko-toko tempat hadiah dibeli. Ia meminta cetakan resmi, stempel bank, dan tanda tangan petugas. Ia juga menghubungi teman-temannya yang ahli IT untuk membantu menyusun presentasi sederhana, slide-slide yang menunjukkan alur uang, tanggal transfer, dan foto-foto bukti. Semua ini bukan untuk pengadilan. Buchanan Taksirai. Tapi untuk satu momen, saat harga diri Arga dan Vira runtuh di depan semua orang yang selama ini memujinya, sakitnya, Rani pulang. Ia meletakkan harddisk kecil di laci meja, lalu duduk di teras belakang. Langit mulai cerah. Angin sepoi-sepoi menerpa. Wajahnya, ia menutup mata. Ia ingat hari pernikahannya. Arga memegang tangannya erat-erat, berkata, "Aku janji akan menjagamu selamanya." Tapi ternyata, yang menjaga siapa? Yang menjaga Arga adalah Rani, yang membayar semua mimpi Arga adalah Rani, dan yang akan mengakhiri semua ini juga adalah Rani, tapi bukan dengan teriakan. Bukan dengan air mata, dengan keheningan yang mematikan, dengan senyum yang membeku, dengan kebenaran yang tak bisa dibantah. Rani membuka mata, ia menatap langit senja, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa bebas, karena dia bukan lagi istri yang terluka, ia adalah wanita yang tahu siapa dirinya. Pagi itu, Rani duduk di kafe kecil favoritnya, tempat ia sering menghabiskan waktu sebelum kantor buka. Kopi hitam mengepulkan asap tipis di atas meja kayu yang sudah pudar. Ia tidak membawa laptop, tidak membuka ponsel. Ia hanya duduk, menatap, lurus keluar jendela, membiarkan ingatan membawanya kembali, ke masa ketika semuanya masih terasa benar, ke masa ketika Arga masih terlihat seperti pria yang bisa ia percaya. 6 tahun lalu, Rani baru saja dipromosikan sebagai kepala divisi digital di perusahaan teknologi. Ia berusia 28 tahun, karir cemerlang, mandiri, namun hatinya masih hampa. Belum pernah ada yang benar-benar mengisi ruang itu. Hingga suatu hari, di acara gala dinner perusahaan, ia bertemu Arga. Ia bukan tamu utama. Bukan eksekutif. Ia datang sebagai teman dari salah satu koleganya, seorang arsitek muda yang membawa Arga karena butuh +1. Tapi begitu Rani melihatnya, dia langsung tertarik. Arga bukan pria tampan secara konvensional. Wajahnya biasa, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara, lembut, penuh perhatian, selalu mendengarkan. Ia tidak memaksakan diri, dia tidak peduli. Ayahnya, Hatter Marika Berbankang sepanjang malam. Tentang buku, musik, mimpi, dan arti hidup. Arga bercerita bahwa ia memang belum punya pekerjaan tetap, tapi sedang merintis usaha konsultan desain interior. Ia mengaku belum sukses, tapi punya visi. Ia ingin membangun bisnis yang berkelanjutan, yang memberi dampak bagi masyarakat. Rani terpesona. Untuk pertama kalinya, dia merasa paham. Tidak dievaluasi, tidak dihakimi. Ia merasa seperti bisa menjadi dirinya sendiri. Mereka mulai berkumpul perlahan, tidak terburu-buru. Arga selalu datang tepat waktu, membawakan bunga sederhana, dan lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Ia tidak pernah meminta uang, tidak pernah membandingkan hidupnya dengan Rani. Ia justru sering mengatakan, "Aku ingin suatu hari nanti bisa memberikan dunia yang setara denganmu." Rani jatuh cinta, 2 tahun pacaran, mereka menikah. Sederhana, di tengah taman, hanya menampilkan keluarga dekat. Arga berjanji akan menjadi suami yang setia, penyambung, dan pelindung. Ia memegang, "Aku bersyukur Tuhan mengirimkanmu untukku," katanya di pelaminan. Rani percaya. Ia benar-benar percaya. 3 tahun setelah menikah, awalnya, semuanya terasa sempurna. Mereka tinggal di apartemen milik Rani, yang dibelinya sebelum menikah. Arga tidak keberatan. Ia berkata, "Nanti kalau usahaku jalan, aku akan beli rumah untuk kita." Tapi waktu berlalu, usaha Arga tidak pernah benar-benar berkembang. Ia sering bilang dapat proyek, tapi tidak pernah menunjukkan kontrak. Saya bilang ada klien besar, tapi tidak pernah menyebut nama. Rani tidak langsung curiga. Ia tahu membangun bisnis membutuhkan waktu. Ia tetap mendukung. Bahkan, ia mulai membantu secara halus, membayar tagihan listrik apartemen, membiayai seminar yang katanya penting untuk jaringan bisnis Arga, dan membayar asuransi kesehatannya. Arga selalu berterima kasih. Ia berkata, "Nanti kalau aku sukses, aku akan membalas semua ini." Rani tersenyum. Ia tidak mengharapkan balasan. Ia hanya ingin suaminya bahagia, tapi lambat diluncurkan, pola itu berubah. Arga mulai lebih sering keluar malam.
Dia bilang ada pertemuan. Tapi tidak pernah membawa laptop. Tidak pernah pulang dengan dokumen. Ponselnya selalu dikunci dengan kode. Baru, Rani mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, saat Arga tertidur lelap, Rani melihat ponselnya yang tergeletak di meja. Layar menyala, notifikasi WhatsApp dari nomor tak dikenal. Sayang, kapan kita ketemuan lagi? Aku kangen. Rani merasa dada sesak. Ia tidak membuka ponsel itu. Ia hanya menatap lama. Lalu pergi ke kamar mandi, membasuh muka, mencoba menenangkan. Diri esok harinya, ia memutuskan untuk tidak menyudah. Ia ingin bukti. Ia ingin kepastian. Ia mulai memperhatikan pola keuangan mereka. Ia membuka rekening bersama, tapi Arga hampir tidak pernah menyetor. Setiap kali Rani bertanya, jawabannya selalu sama, proyek belum cair. Tunggu bulan depan. Tapi, bulan depan, tidak pernah datang. Ia memeriksa riwayat transfer, dan menemukan sesuatu yang membuatnya teringat, ada transfer rutin dari rekeningnya ke rekening pribadi Arga. Setiap bulan. Sebesar 8 juta. Tidak pernah dikonfirmasi. Tidak pernah dibicarakan. Rani menelusuri lebih jauh. Ia menemukan bahwa Arga menyewa apartemen di Kebayoran Baru. Kontrak atas nama Rani, dibayar dari kartu kreditnya. Ia juga menemukan struktur pembelian pakaian, sepatu, dan jam tangan. Semuanya dari kartu Rani. Yang paling menyakitkan, hadiah ulang tahun untuk Arga yang ia beli, jam tangan mewah seharga 25 juta, terlihat dipakai oleh pria lain di foto yang bocor ke media sosial. Foto itu diunggah oleh seorang wanita dengan caption, "Hadiah dari kekasihku." Dia sangat perhatian. Wanita itu bukan Rani. Rani merasa dunianya retak, tapi dia tidak langsung menghadapinya. Ia ingin mengetahui sejauh mana ringkasan ini. Ia memasang kamera tersembunyi di mobil Arga, yang sebenarnya disewa dari uangnya. Ia juga meminta bantuan teman It untuk memantau pola pergerakan GPS ponsel Arga. Hasil mengejutkan, selama 3 bulan. Terakhir, Arga hampir setiap minggu pergi ke apartemen di Kebayoran. Dan selalu bersama wanita yang sama, Vira. Rekaman kamera menunjukkan Arga masuk ke apartemen dengan santai, membawa bunga, dan keluar keesokan paginya. Rani menonton semua itu dengan tenang. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya dingin, karena di tengah rasa sakit, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa Arga melakukan ini? Bukankah dia sudah menerima segalanya? Bukankah dia sudah membiayai hidupnya? Bukankah ia sudah sabar? Lalu, suatu malam, saat Arga tertidur, Rani meletakkan ponsel di samping bantalnya. Dalam mode rekam suara, ia mendengar Arga berbicara dalam tidurnya. Tidak jelas. Tapi beberapa kalimat terdengar jelas. Aku nggak bisa hidup tanpa uangnya. Tapi aku butuh Firas, dia bikin aku merasa hidup. Rani memutar ulang rekaman itu. Berkali-kali lalu, suatu hari, Arga menelpon Vira, dan lupa menutup pintu kamar. Rani bersembunyi di lorong, merekam dari balik pintu. Aku tidak punya uang, Enam. Semua dari Rani. Tapi jangan bilang apa-apa. Aku malu. Tapi aku tidak bisa ninggalin dia satu-satunya yang bayarin seumur hidup. Berhenti sebentar. Tapi kamu bikin aku merasa jadi pria sejati. Padahal, aku cuma suami yang hidup dari istri sendiri. Rani menutup mulutnya. Air matanya jatuh, tapi tidak bersuara, bukan karena cemburu. Bukan karena sakit hati, tapi karena dia menyadari satu hal mengerikan. Arga tidak menyelamatkannya. Itu hanya tergantung padanya, dan Vira? Bukan cinta juga. Hanya pengungsi dari rasa malu Arga sebagai pria yang tidak mandiri. Sekarang, Rani menyesap kopinya yang sudah dingin. Ia mengingat semua ini bukan untuk meratakan masa lalu, tapi untuk mengingatkan dirinya, ia bukan korban. Ia adalah korban yang tidak sadarkan diri, dan kesadaran itu adalah kekuatan. Ia tas membuka, mengeluarkan buku catatan kecil. Di dalamnya tertulis, "Kenapa aku diam? Karena kemarahan tidak akan menghancurkan mereka, tapi kebenaran akan. Aku tidak perlu membuktikan bahwa aku lebih baik, aku hanya perlu membuktikan bahwa mereka berbohong." Ia menutup buku itu, lalu menatap langit. Di imajinasinya, ia membayangkan hari keluarga besar nanti. Arga akan datang bersama Vira. Mereka akan tersenyum, bergandengan tangan, memamerkan cinta baru yang lebih sehat. Keluarga akan memuji Vira, memuji Arga, mungkin bahkan bertengkar dengan Rani. "Kamu terlalu keras, Ran." Tidak heran. Arga cari yang lebih hangat. Tapi saat itulah dia akan berdiri, saat suasana penuh kebanggaan dan kebahagiaan palsu. Ia akan membuka hard drive, menampilkan slide pertama, sumber uang Arga, rekening Rani. Lalu slide kedua,
kontrakan Arga Vira, dibayar dari kartu kredit Rani. Slide ketiga, hadiah untuk Vira, dibeli dengan uang transfer dari Rani. Dan rekaman suara, aku nggak bisa hidup tanpa uangnya, wajah Arga akan memucat, Vira akan terdiam, keluarga akan terkejut, dan Rani, ia hanya akan berkata pelan, semua yang kalian lihat dari Arga, uang, gaya hidup, hadiah untuk Vira, berasal dari saya. Bukan dari dia. Dari saya. Lalu dia akan berbalik. Tanpa drama. Tanpa menangis. Hanya langkah pasti menuju pintu, karena dia tidak datang untuk bertahan. Ia datang untuk mengakhiri. Rani menutup mata, ia tidak merasa balas dendam. Ia merasa adil, karena selama ini, Arga hidup dalam ilusi, bahwa ia adalah pria mandiri, suami yang dihormati, kekasih yang dermawan, padahal, setiap nafasnya selama ini dibayar oleh istrinya, dan Vira, ia jatuh cinta pada bayangan. Pada pria yang tidak pernah benar-benar ada. Rani membuka mata, pelayan datang, menawarkan isi ulang kopi. Tidak perlu, kata Rani sambil tersenyum tipis. Saya sudah cukup. Ia membayar, lalu berdiri. Mengenakan jaketnya, langit mulai cerah. Angin pagi menyapu rambutnya, ia berjalan keluar, menuju mobil. Di dalam mobil, ia membuka folder di ponsel. Bukti, ia meninjau ulang semua rekaman, semua dokumen, semuanya siap, hanya tinggal menunggu waktu. Karena kehancuran Arga dan Vira tidak akan datang dari teriakan, tapi dari satu senyum dingin, dan satu kalimat yang tak bisa diucapkan. Pagi itu, Vira berdiri di depan cermin panjang di dalamnya, memutar tubuhnya perlahan, menilai penampilan dari segala sisi. Ia mengenakan gaun merah menyala, ketat, pendek, dan mahal, yang baru saja dibelinya kemarin. Diinginkan, kalung emas berkilauan yang diberikan Arga sebagai hadiah ulang tahun. Di tangan, cincin sederhana yang bertuliskan, simbol cinta sejati. Ia tersenyum puas. Aku pantas mendapatkan ini, gumamnya, menyisir rambut yang panjang bergelombang. Aku pantas mendapatkan dia. Di balik penampilan percaya diri itu, ada luka yang dalam. Luka yang membuatnya begitu haus akan pengakuan, kemewahan, akan pria yang bisa membawanya naik kelas. 3 tahun lalu, Vira bukan anak dari keluarga berada. Ia tumbuh di pinggiran Jakarta, di rumah sempit bersama ibu yang bekerja sebagai penjaga warung dan ayah yang pergi sejak ia masih kecil. Ia pintar, tapi tidak punya uang untuk kuliah. Akhirnya, ia bekerja sebagai pramuniaga di toko fashion mewah, tempat orang-orang kaya datang untuk membeli barang yang harganya bisa membeli rumah kecil. Di sana, ia belajar satu hal. Penampilan adalah kekuasaan. Ia melihat bagaimana wanita dengan tas branded bisa masuk tanpa antre. Bagaimana pria dengan jam tangan mahal langsung dilayani dengan senyuman lebar. Bagaimana uang bisa membuat seseorang dihormati, dipuji, bahkan dikagumi meskipun tidak punya kepribadian. Vira mulai berubah, ia menabung setiap rupiah. Tidak untuk masa depan, tapi untuk penampilan. Ia membeli pakaian bekas berkualitas tinggi. Belajar gaya rias dari YouTube. Follow akun-akun sosialita. Ia berlatih berbicara dengan intonasi yang lebih halus, lebih kelas atas. Lama-lama, ia tidak terlihat seperti pramuniaga lagi. Ia terlihat seperti klien. Suatu hari, Arga datang ke tokonya, ia sendirian, berpakaian rapi, tapi tidak terlalu mencolok. Ia meminta bantuan memilih kemeja untuk pertemuan penting. Vira mendekat. Senyumnya lebar, suaranya lembut, mereka berbincang. Arga terlihat tertarik. Ia tidak seperti pria lain yang hanya melirik tubuhnya. Ia benar-benar mendengarkan. Akhirnya, Arga membeli 3 kemeja. Dengan kartu kredit, Vira mencatat nomornya dari struk pembayaran. Seminggu kemudian, ia mengirim pesan, terima kasih sudah belanja. Kemeja itu cocok banget sama kamu. Arga membalas. Mereka mulai mengobrol, lama-lama, janji temu terjadi. Makan malam, menonton. Tertawa, Arga bercerita bahwa ia adalah seorang insinyur proyek besar. Bahwa ia punya penghasilan tinggi. Bahwa ia sedang menghadapi masalah rumah tangga, karena istrinya terlalu sibuk dan dingin. Vira merasa seperti menemukan pangeran, tapi yang paling membuatnya jatuh cinta bukan uang Arga, tapi cara Arga memperlakukannya. Ia selalu membuka pintu mobil untuknya. Ia memesan makanan sesuai selera. Ia memuji setiap detail yang ditampilkan. Ia berkata, kamu membuat seumur hidup berarti lagi. Bagi Vira, itu bukan sekedar rayuan. Itu adalah validasi, karena selama ini, dia tidak pernah merasa cukup. Cukup cantik, cukup pintar, cukup layak,
tapi dengan Arga, dia merasa seperti wanita yang seharusnya dia jadikan. Sekarang, Vira membuka Instagram, mengunggah foto dirinya dengan gaun merah dan kalung emas, caption, "Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Dan aku menemukan partner dan saku." Penari Hati Merah 2, beberapa menit kemudian, muncul komentar. "Cantik banget. Pacar siapa nih? Kalungnya mahal banget. Dibelikan pacar? Kamu kayak artis?" Vira tersenyum puas, ia membuka DM. Banyak pria mengirim pesan. Tapi ia hanya membuka satu, dari Arga. "Sayang, siap-siap ya. Besok kita ke rumah mertua. Aku pengen keluargaku tahu tentang kita." Vira membaca pesan itu berulang kali, hatinya berdebar. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Bukan hanya karena cinta, tapi karena pengakuan, ia ingin keluarga Arga melihatnya. Ia ingin mereka tahu, inilah wanita yang membuat Arga bahagia. Inilah wanita yang lebih hangat, lebih perhatian, lebih muda dari istri yang kaku itu. Ia ingin mereka membandingkan. Dan dia ingin menang. Ia membuka lemari, memilih baju untuk besok. Ia memutuskan menggunakan gaun hitam elegan, tidak terlalu ketat, namun tetap menonjolkan bentuk tubuhnya. Aksesori minimalis, tapi mewah. Ia lalu memeriksa rekening banknya, saldo 27 juta, uang itu berasal dari transfer Arga, yang katanya dari bonus proyek. Padahal, uang itu berasal dari rekening Rani. Tapi Vira tidak tahu, ia percaya setiap kata Arga, ia percaya Arga adalah pria sukses yang terjebak dalam pernikahan yang dingin. Ia percaya Arga mencintainya. Ia percaya Arga akan meninggalkan istrinya, dan yang paling penting, ia percaya bahwa ia lebih layak. Sore itu, Vira dan Arga bertemu di kafe mewah. Arga datang dengan mobil sewaan, yang disewa dari uang Rani. "Kamu cantik banget hari ini," kata Arga sambil mencium pipinya. Vira tersenyum. "Aku pengen keluargamu langsung suka sama aku." Arga menggenggam tangannya. "Mereka pasti suka. Kamu beda. Kamu hangat. Kamu penuh cinta. Beda banget sama Rani yang dingin dan sibuk terus." Vira merasa hangat. Kata-kata itu seperti obat bagi luka masa kecilnya, tapi ada satu hal yang mengganjal. "Arga," tanya Vira pelan, "kamu yakin mau bercerai?" Arga mengangguk mantap. "Ayah, aku nggak tahan lagi. Aku butuh orang yang bisa nemenin aku. Yang bisa bikin aku senyum. Bukan istri yang kayak bos." Vira tersenyum. Tapi di dalam hati, ia bertanya, apa benar Arga punya cukup uang untuk hidup tanpa Rani? Ia tahu Arga punya kartu kredit, mobil, apartemen. Tapi, dari mana semuanya berasal? "Kamu kerja di mana lagi sekarang?" tanya Vira, Arganya sedikit gelagapan. "Masih di proyek gedung perkantoran. Tapi lagi negosiasi kontrak baru. Besok mungkin sudah cair." Vira mengangguk. Ia tidak mendesak. "Saya percaya, karenanya, pria yang bisa membelikan kalung emas dan menyewa mobil mewah tidak mungkin miskin." Malam itu, mereka pergi ke apartemen Arga, yang sebenarnya disewa oleh Rani. Vira menari kecil di ruang tamu, memutar-mutar dengan dressnya. "Nanti kalau kita nikah, aku mau tinggal di sini dulu. Atau mungkin cari rumah?" Arga tertawa. "Ayah, nanti kita cari yang lebih besar." "Aku pasti bisa." Vira memeluknya. "Aku percaya sama kamu." Tapi Arga tidak membalas pelukannya dengan hangat. Matanya kosong. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, karena dia tahu, dia tidak bisa memberi Vira apa-apa tanpa Rani, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Ia sudah terlalu dalam. Dan Vira adalah satu-satunya yang membuatnya merasa seperti pria sejati. Esok harinya, Vira bangun pagi, bersiap untuk hari keluarga besar. Ia memakai gaun hitam, sepatu hak tinggi, dan kalung emas. Rambutnya disanggul elegan. Riasan sempurna, ia berdiri di depan cermin. "Hari ini aku akan diperkenalkan sebagai wanita yang menggantikan Rani. Sebagai wanita yang lebih baik." Ia merasa menang, tapi di suatu tempat, jauh dari sana, Rani juga bersiap tidak dengan gaun mewah, tidak dengan riasan tebal, tapi dengan hard drive kecil di tasnya. Dan senyum dingin di wajahnya, karena Rani tahu, Vira bukan musuhnya. Vira hanyalah korban lain, korban dari kisah Arga. Korban dari ilusi pria sukses. Korban dari cinta yang dibangun di atas uang orang lain, dan Rani tidak ingin menghancurkan Vira. Ia ingin membuka matanya, agar Vira tahu, bahwa setiap hadiah yang diberikan Arga, kalung ini, gaun ini, apartemen ini, semuanya dibayar oleh istrinya, bahwa pria yang ia kagumi adalah pria yang tidak punya apa-apa tanpa uang Rani,
bahwa cinta yang ia banggakan adalah cinta yang dibiayai oleh wanita yang ia anggap kalah. Saat Vira dan Arga tiba di rumah mertua, suasana hangat. Keluarga menyambut Arga dengan pelukan. Beberapa orang menatap Vira dengan rasa penasaran. "Ini Vira," kata Arga tersenyum bangga. "Wanita yang membuat hidupku lebih berarti." Ibu Arga menyambut dengan ramah. "Kamu cantik ya. Arga gak pernah bawa cewek secantik kamu." Vira tersenyum lebar. Hatinya berbunga-bunga. Di sudut ruangan, Rani mesak. Tenang. Sederhana. Mengenakan blazer hitam dan celana panjang. Tas kecil di bahu, semua mata memperhatikan. Beberapa keluarga teringat. Ada yang merasa tidak enak. Ada yang langsung membandingkan. "Rani datang juga," kata Arga, nada sedikit mengejek. "Kita mau bahas masa depan." Rani hanya mengangguk. "Aku datang karena diundang. Aku juga punya sesuatu yang ingin dibagikan." Vira merawat. Senyumnya masih ada, tapi mulai goyah, karena untuk pertama kalinya, dia merasa tidak nyaman. Rani duduk. Tidak di sebelah Arga. Tidak di sebelah Vira. Tapi di depan semua orang, ia membuka tas. Mengeluarkan hard disk. Menghubungkannya ke laptop. Membuka folder bernama Kebenaran. Semua orang menatap, penasaran. Arga mulai gelisah. "Apa-apaan ini? Ran?" Rani merawat. Senyum dingin. "Kita bicara soal masa depan, kan? Masa depan yang jujur." Ia klik slide pertama. Muncul judul, sumber uang Arga, rekening Rani, disertai tangkapan layar transfer bulanan, 8 juta, 10 juta, 15 juta, semua dari rekening Rani ke Arga. Suasana sunyi. Slide kedua, kontrakan Arga Vira, dibayar dari kartu kredit Rani, foto kontrak sewa, nama pemilik rekening terlihat jelas, Rani Wijaya. Slide ketiga, hadiah untuk Vira, dibeli dengan uang transfer dari Rani, foto struk pembelian kalung emas, tanggal, jam, dan nama toko terlihat jelas. Dibayar dengan kartu kredit Rani. Lalu, rekaman suara dimainkan. Suara Arga, "Aku nggak bisa hidup tanpa uangnya, tapi aku butuh Vira, dia bikin aku merasa jadi pria sejati. Padahal, aku cuma suami yang hidup dari istri sendiri." Vira membeku, matanya membesar. Memucat wajahnya. Kalung dikira-kira tiba-tiba terasa berat, ia menatap Arga. "Ini, bohong kan?" Arga tidak bisa menjawab. Mulutnya menganga. Keringat dingin membasahi keningnya. Rani menatap Vira. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan belas kasihan. "Setiap hal yang kamu anggap sebagai bukti cinta Arga, semuanya berasal dariku," kata Rani pelan. "Termasuk kalung itu. Termasuk apartemen itu. Termasuk uang yang dia transfer ke kamu." Vira berdiri. "Jamatar. Kamu bohong." Rani hanya menggeser layar. Menunjukkan video dari kamera tersembunyi. Arga dan Vira di apartemen, tertawa, berciuman, sambil memegang kalung yang baru dibeli. Tanggal 3 hari setelah pembelian dari kartu Rani, sunyi. Lalu, Vira menatap Arga. "Jadi, kamu bohong? Kamu nggak punya uang? Semua ini, dari dia?" Arga mencoba membela diri. Aku mau bikin kamu bahagia." "Tapi kamu bohong," teriak Vira. "Kamu bikin aku terlihat kayak pelacur yang hidup dari uang orang lain." Melepas kalung itu, melemparkannya ke lantai. "Aku tidak mau ini. Aku tidak mau jadi bagian dari ringkasan." Ia berlari keluar. Arga mencoba mengejar, tapi terjatuh. Ia menatap keluarganya, yang kini menatap dengan pandangan malu dan kecewa. Rani menutup laptop, dia berdiri. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya tenang. "Terima kasih sudah menggandeng saya," katanya pelan. "Sekarang, aku pergi." Ia melangkah keluar. Langit sore berwarna jingga, angin menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rani merasa bebas. Malam itu, Rani duduk di meja kerjanya, lampu temaram menyinari layar laptop yang menyala. Hujan rintik-rintik mengetuk jendela rumahnya yang kini terasa terlalu luas. Ia tidak menyalakan TV, tidak mendengarkan musik. Hanya ada suara tetesan udara dan desa nafasnya yang teratur. Di layar, buka folder bernama Arsip Rencana. Folder itu bukan sekadar kumpulan bukti. Ini adalah senjata. Dan Rani sedang memolesnya hingga tajam tak terbantahkan. Sejak hari keluarga besar, sejak Vira berlari keluar dengan air mata dan amarah, sejak Arga mengulangi di tengah timbulnya malu keluarganya, segalanya berubah. Tidak langsung, tidak dramatis, namun perlahan, seperti retakan di dinding yang akhirnya merembet ke seluruh bangunan. Arga tidak pernah mengejar Vira. Vira tidak pernah kembali. Dan Arga?
Ia pulang ke rumah dengan wajah pucat, mata kosong, seperti pria yang baru saja kehilangan dunianya. Tapi Rani tidak merasa menang. Ia hanya merasa, akhirnya, kebenaran mulai bekerja. Namun, dia tahu, itu belum cukup. Karena meskipun Vira pergi dan Arga terpukul, keluarga masih bisa menyalahkan Rani. Kamu yang terlalu keras. Kamu yang tidak tahu cara memperlakukan suami. Kamu mempermalukan keluarga. Oleh karena itu, Rani tidak akan berhenti di adegan satu pun. Ia akan memastikan bahwa tidak ada ruang untuk keraguan. Ia akan membuat kebenaran itu tidak bisa dibungkam. 2 minggu setelah kejadian itu, Rani mulai bekerja lebih dalam. Ia tidak lagi hanya mengandalkan bukti yang sudah ia kumpulkan. Ia mulai menciptakan bukti baru. Pertama, ia menghubungi Mira, teman lamanya yang bekerja di perusahaan keamanan IT. Mira bukan hanya ahli teknologi, ia juga paham hukum digital dan privasi. "Ran, kamu serius mau melanjutkan ini?" tanya Mira, duduk di kafe malam hari, suaranya rendah. Rani mengangguk. "Aku tidak mau balas dendam. Aku mau keadilan. Aku mau semua orang tahu bahwa Arga bukan pria mandiri. Bahwa dia hidup dari uangku. Dan bahwa Vira jatuh cinta pada bayangan." Mira menghela napas. "Kalau kamu mau ini kuat secara hukum dan emosional, kamu butuh lebih dari sekadar tangkapan layar. Kamu butuh rekaman waktu nyata, lokasi, dan metadata yang tidak bisa dimanipulasi." Rani tersenyum tipis. "Aku siap." Mira lalu membantu mengatur sistem pemantauan digital yang lebih canggih. Mereka memasang aplikasi pelacak di ponsel Arga, yang bisa diakses dari jarak jauh, selama ponsel terhubung ke internet. Aplikasi ini bisa mencatat lokasi real-time riwayat, panggilan dan pesan, tanpa membaca isi, tapi mencatat pola, waktu buka aplikasi dan yang paling penting, rekaman audio otomatis saat kata kunci muncul, seperti uang, Vira, cerai, Rani. Kita atur supaya rekam otomatis kalau dia menyebut nama kamu atau Vira dalam percakapan telepon, jelas Mira. Dan semua data akan tersinkronisasi ke cloud MU, dienkripsi. Rani mengangguk. "Aku percaya kamu." Tapi Mira menatapnya dengan tajam. "Jangan lupa, Ran. Ini risiko. Kalau ketahuan, kamu bisa memuat privasi. Tapi kalau kamu punya tujuan membela diri dari penipuan dan perselingkuhan, ini bisa jadi alat bukti kuat." "Aku tahu risikonya," kata Ronnie. "Tapi aku juga tahu, Arga tidak akan pernah mengakuinya kalau tidak dipaksa." 3 hari kemudian, Rani menemukan ponsel Arga yang tertinggal di meja makan. Ia berpura-pura ingin mengembalikannya, tapi sebelum itu, ia menggunakan kunci cadangan yang sudah lama ia simpan untuk menginstal aplikasi pelacak. Proses hanya butuh 90 detik. Saat Arga kembali, Rani memberikan ponselnya dengan senyum polos. "Kamu lupa bawa hari-hari ya?" Arga mengangguk. Tidak curiga, ia tidak tahu bahwa dari detik itu, setiap langkahnya terpantau. Hari berikutnya, rekaman pertama masuk. Arga menelepon temannya, "Bima, bro, aku benar-benar stres." Suara Arga terdengar lelah. "Setelah kejadian itu, Vira nggak mau kontak. Keluarga mulai menjauh. Aku kayak dihukum." Bima bertanya, "Terus kamu nggak mikir buat jujur sama Rani? Minta maaf?" Arga tertawa getir. "Minta maaf? PA? Aku nggak punya apa-apa tanpa dia. Kalau aku cerai, aku nggak bisa bayar kontrakan. Aku nggak punya tabungan. Aku bahkan nggak bisa beli nasi kalau dia blokir rekeningku." Berhenti sebentar. "Yang bikin aku sedih bukan kehilangan Vira, tapi kehilangan ilusi. Aku pengin jadi pria yang bisa memanjakan wanita. Tapi ternyata, aku cuma banci duit istri sendiri." Rekaman berhenti otomatis. Rani mendengarkan dengan kepala tegak. Tidak ada air mata. Hanya kepuasan yang tenang. Dia akhirnya mengaku, gumamnya, ia menyimpan rekaman itu di folder khusus. Pengakuan Arga, suara sendiri. Seminggu kemudian, Rani mulai mengumpulkan bukti fisik. Ia pergi ke perusahaan manajemen apartemen tempat Arga menyewa unit di Kebayoran. Ia datang sebagai pemilik kontrak, menunjukkan KTP dan dokumen asli. "Kami butuh salinan kontrak resmi, dengan stempel dan tanda tangan petugas," kata Rani sopan. Petugas menyerahkan dokumen lengkap. Nama penyewa, Arga Pratama. Tapi nama pembayar, Rani Wijaya. Metode pembayaran, kartu kredit atas nama Rani. Dan catatan kaki, pembayaran sewa wajib dilakukan oleh penyewa. Jika pembayaran gagal, kontrak batal. Rani meminta 3 salinan resmi, distempel, ditandatangani. Ia juga pergi ke toko perhiasan tempat kalung emas dibeli. Ia menunjukkan struk asli, dan meminta surat keterangan pembelian resmi dari toko.
yang menyatakan bahwa barang dibeli dengan kartu kredit atas nama Rani Wijaya. Semua dokumen ini dikumpulkan dalam satu peta tebal, disusun secara kronologis. Dari awal pernikahan, hingga hari Vira memakai kalung itu, di rumah, malam harinya, Rani membuka dokumen bernama, Skrip Pembongkaran. Ini bukan naskah drama. Ini adalah rencana aksi, tujuan, membongkar kebenaran di depan keluarga besar. Saat Arga dan Vira mencoba memperbaiki citra mereka, lokasi, acara ulang tahun Ibu Arga, 2 minggu lagi, waktu, saat makan malam, saat suasana santai, saat Arga mulai pamer tentang hidup barunya, target, keluarga, tetangga, teman dekat, semua yang selama ini memuji Arga sebagai pria sukses, alat, laptop, proyektor mini, hard disk, dokumen cetak, strategi, tidak emosional, tidak menyerang, hanya menampilkan fakta. Biarkan fakta yang berbicara. Kalimat penutup, saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk mengakhiri final. Dan setelah ini, saya pergi. Tanpa izin. Rani membaca ulang skrip itu 3 kali. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Tidak ada emosi. Hanya logika. Hanya kebenaran. Ia tahu, ini bukan tentang membuat Arga menangis. Ini tentang membuat semua orang berhenti mempercayai ilusinya. Beberapa hari sebelum acara, Rani menerima pesan dari Arga. Ran, kita perlu bicara. Aku mau minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Rani membaca pesan. Itu sambil duduk di teras rumah. Angin malam menerpa wajahnya. Ia tidak membalas segera. Ia menunggu 2 hari. Lalu, ia membalas dengan satu kalimat. Maaf tidak bisa mengembalikan harga diri yang kamu hilangkan sendiri. Tapi saya akan hadir di ulang tahun Ibu. Ada yang perlu saya sampaikan. Arga tidak membalas, tapi Rani tahu, dia pasti takut, karena Arga tahu, Rani bukan tipe yang berteriak. Rani adalah tipe yang menunggu, mengumpulkan, lalu menghancurkan dengan satu pukulan yang tak terduga. Hari Haji Rani berdiri di depan cermin kamar tidur. Ia tidak memakai gaun mewah, tidak memakai perhiasan. Ia hanya mengenakan blus putih bersih, celana panjang hitam, dan jaket tipis, rambutnya diikat rapi. Wajahnya tanpa makeup tebal, tapi matanya tajam. Penuteka.ia membuka TS meletakkan hard disk. Laptopnya kecil. Dokumen peta. Dan satu cadangan flash drive, disimpan di dalam sepatu. Sebagai antisipasi jika Arga mencoba merusak perangkat utamanya, ia menarik napas dalam. Ini bukan tentang balas dendam, bisiknya. Ini tentang kebebasan. Karena selama ini, Rani merasa terjebak dalam peran, istri yang harus sabar. Istri yang harus memaafkan. Istri yang harus bertahan demi nama baik keluarga, tapi malam ini, ia akan menghancurkan semuanya. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Dia keluar rumah, masuk ke mobil, menyalakan mesin. Di jalan, ia mendengarkan rekaman suara Arga yang terakhir. Aku nggak bisa hidup tanpa uangnya. Rani tersenyum tipis. Tepat sekali, Arg. Tapi mulai malam ini, kamu akan belajar hidup tanpa dramatis. Mobil melaju menuju rumah mertua, menuju malam penentuan, menuju akhir dari sandiwara yang telah berlangsung terlalu lama, dan di balik senyum tenangnya, Rani tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Matahari Pajai Menyinari Roma Mua Keluarga Arga di Kawasan Sepit. Burung berkaka, don-don bergoyang pelan. Tapi di dalam rumah, suasana jauh dari damai. Arga duduk di meja makan, memandang secangkir kopi yang sudah dingin. Wajahnya pucat, mata sembab. Ia tidak tidur nyenyak sejak malam Rani mengirim pesan. Saya akan hadir di ulang tahun Ibu. Ada yang perlu saya sampaikan. Kalimat itu terus terngiang. Ada yang perlu aku sampaikan. Apa maksudnya? Apa yang dia tahu? Apa yang dia simpan? Arga menggenggam ponsel erat. Ia sudah mencoba menghubungi Rani, tapi tidak diangkat. Ia sudah mengirim pesan permohonan, tapi tidak dibalas. Ia tahu satu hal. Rani bukan wanita yang berteriak, tapi wanita yang menghancurkan. Dengan diam, dan itu justru yang paling menakutkan. Seminggu sebelum acara ulang tahun ibunya, Arga mulai panik. Ia tahu Rani punya akses ke rekeningnya. Dia tahu Rani bisa membekukan dana sewa apartemen. Ia tahu Rani bisa membongkar semuanya, tentang pekerjaan yang palsu, tentang uang yang berasal darinya, tentang hadiah untuk Vira yang dibeli dari kartu kredit Rani, tapi yang paling ditakutkan, kehormatannya. Arga bukan pria yang kaya. Namun selama ini, ia berhasil membangun citra pria mandiri.
Suami yang tetap mapan meski istrinya sibuk. Pria karismatik yang bisa membiayai gaya hidupnya sendiri. Padahal, itu semua ilusi, dan jika Rani membongkar semuanya di depan keluarga, citra itu akan hancur. Ia akan dianggap pengemis dalam tubuh suami dan ia tidak akan dihormati lagi. Tidak oleh ayahnya yang selalu berkata, kamu harus jadi tulang punggung. Tidak oleh saudaranya yang iri pada gaya hidupnya. Tidak oleh tetangga yang selalu memuji, wah, Arga sukses banget ya. Maka dari itu, Arga memutuskan, ia harus memperbaiki citranya. Sekarang, hari itu juga, Arga pergi ke salon. Ia memotong rambut rapi, mengukur janggut, membeli baju baru, kemeja linen biru muda dan celana chino. Ia ingin terlihat seperti pria yang sedang bangkit. Lalu, dia pergi ke studio foto, memesan sesi profesional, berpose di depan gedung pencakar langit, dengan laptop dan kopi di tangan, seperti eksekutif muda yang sibuk. Foto itu ia edit, tambahkan logo perusahaan fiktif di latar belakang, tambahkan caption di Instagram, meeting pagi di kantor proyek baru. Semangat membangun masa depan. Aku tahu itu bohong. Tapi dia butuh bukti visual, agar saat Rani bicara, orang bisa bilang, tapi lihat, Arga kan kerja. Lihat fotonya. Ia juga membuat akun LinkedIn palsu, dengan profil proyek, manajer senior, di perusahaan konstruksi ternama. Ia menambahkan proyek-proyek fiktif, rekomendasi dari nama-nama palsu, dan bahkan sertifikat yang diubah dari template internet. Lalu, ia mulai aktif di media sosial keluarga. Mengomentari postingan ayahnya, Pak, proyek saya di Bandung selesai. Bulan depan. Nanti saya ajak Bapak lihat. Membalas saudaranya, iya, gaji bulan ini lumayan. Ada bonus karena proyek cepat selesai. Ia ingin menciptakan narasi kolektif, bahwa Arga adalah pria sukses yang hanya sedang menangani masalah rumah tangga, bukan pria yang hidup dari uang istri. 3 hari kemudian, Arga mengunjungi ibunya. Ia membawa kue ulang tahun, yang sebenarnya dibeli dari uang transfer bulanan dari Rani, tapi ia katakan dari gaji proyek terbaru. Bu, katanya, duduk di teras rumah. Aku mau bicara serius. Ibu Arga merawat. Ada apa, NAK? Aku tahu selama ini Bu selalu bilang aku harus jadi tulang punggung. Tapi, aku merasa selama ini Rani yang mengatur semua. Aku ingin lebih mandiri. Ibu Arga mengangguk pelan. Iya, Bu tahu kamu ingin lebih dihargai. Karena itu, lanjut. Arga, aku sudah mulai kerja proyek besar. Gajinya lumayan. Aku bahkan bisa membayar sewa apartemen sendiri bulan depan. Aku juga mau ajukan cerai, supaya aku bisa mulai hidup baru dengan perempuan yang lebih bisa menghargai aku. Ia sengaja menyebut perempuan tanpa menyebut Vira. Tapi temannya langsung paham. Kamu masih sama Vira itu? Tanya ibu ragu. Arga mengangguk. Dia beda, Bu. Dia percaya sama aku. Dia nggak meremehkan. Dia nggak selalu bilang, ini dari uangku, itu dari uangku. Ibu Arga menghela napas. Tapi, Rani kan baik-baik saja. Dia nggak pernah bilang begitu. Ya, tapi sikapnya, Bu, kata Arga cepat. Denjen, sebek. Aku kayak hidup sendiri. Dia berbohong. Tapi dengan keyakinan yang meyakinkan, dan ibunya, yang selama ini memang lebih dekat dengan Arga, mulai merasa kasihan, anakku terlalu dikekang, pikirnya. Arga tersenyum dalam hati. Saya berhasil. Ia mulai mengubah persepsi. Sore itu, Arga pergi ke bank. Ia mencoba membuka rekening pribadi, tetapi ditolak karena tidak ada slip gaji atau surat kerja. Penasar. Ia pulang, lalu mencetak dokumen palsu, surat keterangan kerja dari perusahaan fiktif. Slip gaji bulanan 35 juta. Kontrak proyek dengan logo yang mirip perusahaan asli. Ia scan, kirim ke email pribadi, lalu cetak. Keesokan harinya, ia kembali ke bank dengan dokumen itu. Petugas tidak curiga. Rekening dibuka. Arga menarik napas lega. Sekarang, ia punya bukti bahwa ia punya penghasilan, tapi uang dari mana? Ia tidak punya uang untuk isi rekening, maka ia memutuskan, ia akan meminjam dari temannya, Bima. Bim, pinjam 10 juta proyek dulu. Bulan depan aku bayar, ku belum cair, tapi pasti masuk. Bima ragu. Kamu yakin? Kemarin kamu bilang gak ada uang. Arga tertawa. Itu kemarin. Sekarang sudah ada kemajuan. Aku bahkan punya surat kerja resmi. Ia menunjukkan dokumen palsu itu. Bima akhirnya percaya. Transfer 10 juta, Arga langsung isi rekening barunya. Lalu, ia ambil screenshot saldo,
Rp10.500.000 ditambahkan watermark. Rekening pribadi, Arga Pratama. Foto itu ia unggah ke WhatsApp keluarga, dengan caption, akhirnya bisa punya rekening sendiri. Langkah kecil menuju kemandirian. Terima kasih Tuhan. Beberapa anggota keluarga memuji. Bangga sama kamu, Arg. Akhirnya kamu bisa lepas dari bayang-bayang Rani. Semoga makin sukses. Arga tersenyum puas. Naratifnya mulai terbentuk, tapi di suatu tempat, Rani sedang menonton semuanya, dari jauh. Dari diam. Dari balik layar ponselnya, ia melihat unggahan Arga di Instagram. Ia melihat tangkapan layar rekening. Ia melihat komentar keluarga yang mulai memujinya, tapi Rani tidak marah. Ayahnya tersenyum tipis, karena dia tahu, semua itu palsu. Ia membuka aplikasi pelacak di ponsel Arga. Melihat riwayat lokasinya, tidak pernah ke kantor proyek, tidak pernah ke gedung pencakar langit saat foto diambil, tanggal pembuatan dokumen palsu dicatat. Di ponselnya, setelah rekaman pengakuannya tentang hidup dari uang Rani, ia juga membuka rekaman audio terbaru. Arga sedang telepon Bima, "Bro, jangan bilang ke siapa-siapa soal pinjaman itu. Nanti Rani tahu, dia bisa memblokir rekeningku. Aku pura-pura punya gaji, biar keluarga tidak mencantumkanku." Rani mendengarnya sambil duduk di kafe favoritnya. Ia memesan teh tarik. Membuka laptop. Menambahkan satu slide baru di presentasinya, slide 7, rekening, Mandiri, Arga, dibuka dengan dokumen palsu, diisi dengan uang pinjaman, screenshot rekening bukti transfer dari Bima rekaman suara pengakuan, aku pura-pura punya gaji. Ia juga menambahkan catatan kecil di bawah, semakin keras ia berusaha menutupi kegelapan, semakin dalam ia menggali lubang untuk dirinya sendiri. Malam itu, Arga pulang, ia merasa lega. Ia merasa sudah mengendalikan situasi. Ia merasa siap menghadapi ulang tahun ibunya, dan Rani. Ia bahkan berlatih di depan cermin, senyum percaya diri. Sikap tenang. Kalimat pembuka, aku tahu selama ini banyak yang meragukan aku. Tapi mulai sekarang, aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup mandiri. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding rumah itu, di dalam kamar sebelah, Rani sedang merekam. Suara latihannya melalui mikrofon tersembunyi di stop kontak, rekaman masuk ke cloud. Label, Arga, latihan drama, Rani mendengarnya sambil tersenyum. Kamu mau berakting, Arg? Baik. Tapi malam itu, aku akan menampilkan dokumenter. 2 hari sebelum acara, Rani menerima pesan dari Mira. Saya sudah cek metadata foto-foto Arga. Semua diambil di studio, bukan di lokasi proyek. Dan dokumen kerja, itu template dari situs web gratis. Bisa dilacak. Rani membalas, sempurna. Tambahkan ke slide 8. Ia lalu membuka folder, arsip rencana. Pastikan semuanya siap, slide presentasi, 10 slide, rekaman audio, 14 file, dokumen cetak, kontrak, stroke, surat keterangan, cadangkan di 2 hard drive dan cloud proyektor mini dan kabel. HDMI semuanya dikemas dalam tas kecil yang tidak mencolok, ia tidak membawa senjata. Ia membawa kebenaran, dan kebenaran, jika disajikan dengan tepat, bisa lebih mematikan dari kemarahan. Malam sebelum acara, Rani duduk di teras rumah, menatap bulan, ia tidak merasa balas dendam. Tidak merasa takut. Hanya, siap ia membuka buku catatannya, menulis, aku tidak membenci Arga karena selingkuh. Aku membencinya karena berbohong, karena membuatku merasa kurang, padahal aku yang membangun dunianya, karena membuatku merasa bersalah. Padahal aku yang dibohongi, tapi malam ini, aku tidak akan bicara soal benci, aku akan bicara soal fakta, dan fakta tidak butuh emosi, fakta hanya butuh keberanian untuk diungkapkan. Ia menutup buku itu, masuk ke kamar. Tidur lebih awal, karena besok bukan hari untuk bertahan. Besok adalah hari untuk mengakhiri. Langit sore berwarna jingga saat Vira berdiri di depan cermin kamar kosnya, memutar tubuhnya perlahan. Ia mengenakan gaun panjang warna emas, elegan, berkilau, mahal. Rambutnya disanggul tinggi, dekorasi jepit kristal. Makeup sempurna, fiber. Merah menyala, ia menarik napas dalam, ini saatnya. Bisiknya. Ini saatnya aku muncul kembali. Tapi bukan sebagai wanita yang malu. Tapi sebagai wanita yang menang. 2 minggu setelah kejadian di rumah mertua Arga, Vira menghilang dari kehidupan. Masyarakat. Ia memblokir semua media sosial Arga. Ia berhenti bekerja. Ia tinggal di kamar kos kecil, menangis, marah, dan merasa seperti idiot. Karena ternyata, semua yang ia banggakan adalah milik Rani, kalung emas, Dibayar Rani. Apartemen mewah, Dibayar Rani.
Uang yang sering Arga transfer? Dari rekening Rani. Apalagi bunga yang dikirim ke kantornya? Dipesan melalui aplikasi dengan kartu kredit atas nama Rani. Vira merasa seperti pelacur yang hidup dari uang suami orang. Tapi lama-lama, kemarahan menggantikan rasa malu. Kenapa aku yang harus merasa bersalah? Pikirnya suatu malam, menatap langit-langit. Kamar, aku hanya percaya pada pria yang dia sendiri pura-pura jadi pria sukses. Yang bohong bukan aku, yang bohong dia. Dan dari kemarahan itu, muncullah tekad, ia tidak akan menghilang. Ia tidak akan menyerah. Ia akan kembali, lebih kuat, lebih cantik, lebih percaya diri. Dan kali ini, ia akan mengendalikan narasi. 3 hari lalu, Vira menerima telepon dari Arga. "Enam, aku butuh kamu." Suaranya terdengar lemah, tapi penuh harap. "Aku sudah mulai. Bangun citraku. Aku punya rekening sendiri. Aku bahkan sudah membuat profil LinkedIn. Aku mau ajukan cerai dari Rani. Tapi, aku butuh kamu di sampingku. Di ulang tahun ibuku. Aku mau semua orang tahu, aku punya wanita yang benar-benar mencintaiku." Vira, diam. Dia tahu ini bisa jadi jebakan. Tapi dia juga tahu, ini adalah kesempatan, jika ia muncul di sana, dengan Arga, dengan penampilan sempurna, dengan sikap percaya diri, ia bisa mengubah persepsi. Bukan sebagai gundik yang hidup dari uang istri, tapi sebagai wanita yang menyelamatkan. Pria dari pernikahan yang dingin, maka, dia mengangguk. "Oak, aku datang. Tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Kamu harus membawa hadiah. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa kamu benar-benar mandiri sekarang." Arga terdiam. "Apa maksudmu?" "Kalung, tas, apa saja. Tapi harus mewah. Dan, harus terlihat seperti kamu yang beli dengan uang sendiri." Arga menghela napas. "Aku akan berusahakan." Vira tersenyum. "Kamu akan mencoba? Tapi kamu tahu dari mana uang itu berasal, kan?" Gumamnya setelah menutup telepon, tapi dia tidak peduli. Yang penting, narasinya berubah. Hari ini, Vira memeriksa penampilan untuk kesekian saat itu. Ia sudah memesan ojek untuk kedatangannya. Ia membawa tas kecil, yang sebenarnya dibeli Arga minggu lalu, tapi akan diklaim sebagai hadiah ulang tahun. Dari kekasih barunya yang sukses, ia juga menyiapkan skrip. Jika ditanya soal pekerjaan Arga, dia manajer proyek besar. Sibuk, tapi selalu menyisihkan waktu untukku. Jika ditanya pertanyaan Rani, aku nggak mau berkomentar. Tapi aku harap dia bahagia juga. Jika ditanya soal masa depan, kami masih fokus satu langkah dulu. Tapi aku percaya sama dia. Ia ingin melihat rendah hati, tapi percaya diri. Tidak menyerang, tapi tidak takut, karena dia tahu, malam ini bukan hanya soal Arga. Ini soal dirinya, jadi apakah ia akan dilihat sebagai korban atau sebagai pemenang? Di rumah Arga, Arga sedang berdandan. Ia memakai jas hitam, kemeja putih, dasi biru tua. Ia ingin terlihat seperti pria karir yang sukses. Di meja, terhampar sebuah kotak mewah dari toko perhiasan ternama. Di dalamnya, kalung berlian 3 karat. Harga, 85 juta. Uangnya dari mana? Dari pinjaman Bima, yang kini sudah naik jadi 25 juta. Ditambah uang tunai yang ia ambil diam-diam dari rekening bersama, sebelum Rani memblokir aksesnya minggu lalu. Saya tahu ini berisiko. Tapi dia harus tampil. Berjanji, karena malam ini, ia akan memperkenalkan Vira sebagai wanita baru dalam hidupnya. Bukan sebagai selingkuhan, tapi sebagai pasangan yang membawa bangkit. Ia membuka laptop, memeriksa presentasi yang sudah ia siapkan di Google Drive, proyek pembangunan gedung perkantoran di Bandung, progres 70%, ditambah grafik, timeline, dan logo perusahaan fiktif. Jika ada yang mencurigakan, itu bisa ditunjukkan di sini. "Aku punya kerjaan, kok," akan katanya dengan senyum percaya diri. Ia tidak tahu bahwa Rani sudah mengunduh presentasi itu dari ponselnya melalui aplikasi pelacak, dan menyimpannya sebagai bukti pemalsuan dokumen profesional. Sore itu, di rumah mertua, Ibu Arga sibuk memeriksa dekorasi. Bunga segar, lilin, kue ulang tahun besar dengan tulisan, "Selamat ulang tahun, Ibu tersayang." Tamu mulai datangan. Keluarga besar, tetangga, teman lama, semua membawa hadiah. Semua tersenyum. Semua bersemangat, tapi di balik kebahagiaan itu, ada gosip yang menetap. Katanya Arga mau bawa pacar barunya. Iya, yang dulu diselingkuhin sama Rani. Tapi katanya Rani tahu semua, malah membongkar bahwa Arga nggak kerja, hidup dari dia. Waduh, malu banget pasti Arga. Ibu Arga mendengar percakapan itu. Ia tidak senang.
Aku nggak mau acara ini jadi ajang drama, pikirnya. Aku mau damai. Aku mau lihat anakku bahagia. Maka, ia memutuskan, ia akan mendukung Arga. Meski dalam hati, ia masih meragukannya. Pukul 18.30, Arga tiba dengan mobil sewaan, yang sudah diperpanjang sewanya dengan uang pinjaman. Di tempatnya, Vira turun dengan anggun. Semua mata menatap, beberapa perempuan berbisik. Beberapa pria menilai. Beberapa keluarga terlihat tidak nyaman, tapi Arga tersenyum lebar. Ia menggandeng tangan Vira, memperkenalkannya. Bu, ini Vira. Wanita yang membuat seumur hidup kembali berarti. Ebio. Arga tersenyum kaku. Oh iya, sudah pernah ketemu kan? Vira manis tersenyum. Iya, Bu. Tapi waktu itu suasananya kurang pas. Sekarang, aku senang bisa datang dengan baik-baik. Ia menyerahkan hadiah, kotak mewah dari toko perhiasan. Ini antak. Ebio. Semoga panjang umur dan selalu sehat. Ibu Arga menerima, kaget. Wah, nggak perlu, Enam. Kamu udah datang aja udah cukup. Vira hanya tersenyum. Ini simbol bahwa aku serius dengan Arga. Dan aku menghormati sama keluarganya. Di Sadat Rwangan, pintu terbuka masuklah Rani, tenang. Sederhana. Blus putih, celana hitam, rambut terikat rapi. Tas kecil di bahu, suasana langsung berubah, obrolan berhenti. Beberapa orang menatap. Beberapa menghindari penayangan, Arga membeku. Memucat wajahnya, Vira menatap Rani. Hatinya berdebar. Tapi dia memaksakan senyum, Rani berjalan pelan. Menyapa Ibu Arga dengan hangat. Selamat ulang tahun, Bu. Maaf terlambat. Ini hadiah dari saya. Ia menyerahkan bingkisan sederhana, Ibu Arga merasa sedih, bingung. Terima kasih, Ran. Rani duduk di kursi yang jauh dari Arga dan Vira. Tidak mendekat. Tidak menghindar. Hanya, hadir, Arga mencoba mengucap normal. Ia bercanda dengan saudaranya. Ia memuji makanan. Ia memperkenalkan Vira ke yang lain. Enam kerja di bidang fashion. Cerdas, perhatian, dan dia satu-satunya yang ngerti aku. Beberapa orang mengangguk. Beberapa memuji. Kamu cocok banget, Arg. Vira tersenyum puas. Naratifnya mulai terbentuk, pikirnya, tapi di balik senyuman itu, Rani hanya menatap jam tangan. Menghitung waktu, karena dia tahu, malam ini, bukan tentang mereka. Malam ini, adalah akhir dari sandiwara, dan saat makan malam dimulai, saat semua duduk di meja panjang, saat Arga mulai bercerita tentang proyek barunya, Rani membuka tasnya, pelan. Tanpa suara, mengeluarkan laptop. Referensi ke proyektor mini yang sudah ia pasang di saku jaketnya sejak tadi. Semua orang sibuk makan. Tidak ada yang menyadarinya, kecuali Ibu Arga. Ia menatap Rani. Ada sesuatu di dalamnya. Seperti tahu, sesuatu akan terjadi, Rani merawat. Tidak marah. Tidak sombong. Hanya, tenang lalu, pelan-pelan, ia membuka folder. Kebenaran. Dan saat Arga berkata, gaji saya bulan ini lumayan, Bu. Bahkan bisa beli hadiah buat Vira dan Bu. Rani menekan tombol enter, layar proyektor menyala. Semua orang menoleh. Di layar, muncul slide pertama, sumber uang Arga. Rekening Rani Wijaya, transfer tangkapan layar bulanan, 8 juta, 15 juta, 20 juta nama pengirim, Rani Wijaya catatan, untuk kebutuhan pribadi Arga. Kesunyian, Arga membeku. Mulutnya terbuka. Matanya membesar, slide kedua, kontrakan apartemen Arga Vira, dibayar dari kartu kredit Rani, foto kontrak sewa bukti pembayaran dari bank nama pemilik rekening. Rani Wijaya Vira menatap layar. Memucat wajahnya. Kalung yang disuka terasa seperti rantai, slide ketiga, hadiah untuk Vira, dibeli dari uang transfer Rani, struk pembelian kalung emas tanggal, 3 hari sebelum diberikan metode, kartu kredit Rani Wijaya dan kemudian. Rekaman suara dimainkan, suara Arga. Aku nggak bisa hidup tanpa uang, aku nggak bisa hidup tanpa uangnya, tapi aku butuh Viras, dia bikin aku merasa jadi pria sejati. Padahal, aku cuma suami yang hidup dari istri sendiri. Suara itu menggema di ruang makan yang sunyi, Arga menatap Rani. Kamu merekam aku? Rani merawat. Senyum dingin. Kamu yang bicara, Arg. Saya hanya menyimpan. Vira berdiri. Jamatar. Jadi, semua ini, dari dia? Arga mencoba membela diri. Aku mau bahagia. Tapi kamu bohong, teriak Vira. Kamu bikin aku terlihat kayak wanita murahan yang hidup dari uang orang lain. Ia melepas kalung itu, melemparkannya ke lantai.
Lalu berlari keluar. Arga mencoba mengejar, tapi terjatuh. Ia menatap keluarganya, yang kini menatap dengan pandangan malu, kecewa, tidak percaya. Rani menutup laptop, dia berdiri. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya tenang. Terima kasih sudah menggandeng saya, katanya pelan. Sekarang, aku pergi. Ayah melangkah. Keluar. Langit malam gelap. Angin malam menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani merasa benar-benar bebas. Akhir bab 6 Mei 2000 kata. Hujan mulai turun saat Rani keluar dari rumah mertuanya. Tetesan air membasahi bahu jaketnya, tapi tidak buru-buru. Ia berjalan pelan menuju mobilnya yang terparkir di ujung jalan, langkahnya mantap, napasnya tenang. Di belakangnya, rumah yang tadi riuh dengan tawa dan musik kini tenggelam dalam keheningan yang mencekam, seperti gedung yang baru saja diguncang gempa. Di dalam, kekacauan belum berakhir. Dalam ruang makan, Arga masih duduk di lantai, punggung bersandar ke kursi, wajah Pukit, Tanggon gemetar. Ia menatap layar proyektor yang sudah gelap, seolah masih bisa melihat selide-selide yang menghancurkannya. Semuanya bohong, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Saudaranya, Andi, berdiri di dekat meja, wajahnya marah. Kamu bohongin kita semua, Arg. Kamu bilang kamu sukses, kamu punya proyek, kamu mandiri, tapi ternyata kamu banci duit istri sendiri. Kamu jual citra palsu ke keluarga. Arga mengangkat wajahnya. Aku cuma pengen merasa terhormat. Pengen dihargai, potong bibi Lina, suaranya tajam. Kamu pikir dengan bohong, kamu jadi lebih dihargai? Kamu malah jadi bahan tertawaan. Bayangin, besok ceritanya nyebar, anak Arif yang katanya sukses, ternyata hidup dari uang istri. Suasana pecah, beberapa anggota keluarga mulai berbisik. Beberapa orang menatap Arga dengan rasa iba. Beberapa malah tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Karena tidak percaya, Ibu Arga duduk di kursi, wajahnya lesu. Ia tidak menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak jujur dari awal? Aneke? Kenapa harus pura-pura? Arga ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Karena di tengah kemarahan dan rasa malu itu, satu hal menyakitkan sentuhannya. Ia tidak kehilangan Vira. Ia tidak kehilangan keluarga. Tapi dia kehilangan dirinya sendiri. Ia bukan lagi Arga, pria karismatik yang mandiri. Ia adalah Arga, pria yang hidup dari ringkasan dan uang istri, dan yang paling menyakitkan, Rani tidak pernah memamerkannya. Rani hanya menyimpan dan melepaskannya saat semua orang memuji dia yang palsu. Di luar rumah, Vira berdiri di bawah hujan, tanpa payung. Rambutnya basah, riasannya luntur, gaun emasnya kotor terkena lumpur. Ia memeluk dirinya sendiri, giginya bergemeletar, bukan karena dingin, tapi karena kemarahan dan rasa malu yang membakar. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap foto-foto yang dulu ia unggah, dirinya dengan kalung emas di apartemen mewah tertawa dengan Arga. Semua itu sekarang terasa seperti adegan dalam film sandiwara murahan. Ia membuka DM dari teman lamanya. Kamu lihat berita? Katanya semua uang Arga dari istri dia. Kamu tahu kan? Vira tidak membalas, ia menatap langit. Hujan makin deras. Seperti air mata yang ditunda selama berhari-hari. Aku pikir aku menang, bisiknya. Aku pikir aku lebih layak. Tapi ternyata, aku cuma alat buat dia pura-pura jadi pria. Ia tidak menyalahkan Rani. Rani tidak memaksanya. Rani tidak menipunya. Yang ditipu adalah Arga. Yang membuatnya merasa dipilih adalah Arga. Yang membuatnya merasa lebih baik adalah Arga. Dan kini, ia menyadari, cinta yang ia banggakan adalah cinta yang dibayar oleh wanita yang ia anggap kalah. Keesokan harinya, Rani duduk di kantornya, bekerja seperti biasa. Ia tidak mengambil potongan. Tidak menghindar. Ia hadir, tenang, profesional. Rekan-rekannya tahu ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak ada yang berani bertanya. Hanya Dina, sahabatnya sejak kuliah, yang berani mendekat. Ran, kamu baik-baik aja. Ronnie tersenyum tipis. Aku lebih dari baik. Aku lega. Dina duduk di depannya. Aku dengar dari grup keluarga. Katanya kamu bongkar semuanya di acara kemarin? Ronnie menggenggak pelan. Aku hanya menunjukkan fakta. Bukan untuk mempermalukan. Tapi agar tidak ada lagi yang tertipu. Dina menggila napas. Tapi kamu gak takut dibenci? Dibilang kejam? Dibilang gak memaafkan? Rani menatap layar laptopnya. Apa salahnya tidak memaafkan ringkasan yang sistematis? Aku tidak memaafkan.
Aku memilih untuk tidak melanjutkan hidup dengan orang yang membangun hubungan di atas dusta. Ia menutup laptop. Maaf itu hak. Tapi melanjutkan hidup dengan orang yang tidak jujur, itu bukan cinta. Itu tepatnya diri sendiri. Dina hanya mengangguk, kagum, di rumah Arga duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu sepi. Ia sudah meminta izin tinggal sementara di rumah saudaranya, tapi belum berani pergi. Ia masih berharap, entah apa, ponselnya bergetar. Pesan dari Bima, bro, aku udah bayar 25 juta. Kapan kamu bayar? Aku butuh buat DP rumah. Arga menatap pesan itu lama. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya pekerjaan. Ia bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi bank soal rekening palsunya. Ia membuka folder di ponselnya, rencana baru. Isinya, CV palsu, surat keterangan kerja fiktif, daftar teman yang bisa dimintai pinjaman, semua itu hampa. Ia membuka galeri. Foto-foto dengan Vira. Foto-foto dengan keluarga. Foto-foto saat ia tersenyum bangga. Kini, semua terasa seperti topeng. Dia menangis. Tidak keras, tapi dalam. Air mata penyesalan. Air mata rasa malu. Air mata pria yang akhirnya menyadari, ia bukan korban pernikahan dingin. Ia korban dari egonya sendiri. Di media sosial, berita menyebar, bukan dari Rani, tapi dari anggota keluarga yang tidak bisa menahan gosip. Di grup WhatsApp keluarga, tadi malam Rani bongkar semua. Ternyata Arga nggak kerja, semua dari dia. Di Instagram story teman tetangga, gila, suami teman ibu ternyata hidup dari istri. Padahal sok jagoan. Di Twitter, akun gosip lokal menulis, suami selingkuh, ternyata hidup dari uang istri. Saat digebukin netizen, nikmati malumu bro. Nama Arga bahan menjadi tertawaan. Tapi yang lebih tragis, Vira juga ikut dihakimi. Wanita ini nggak malu ya, pacaran sama suami orang yang nggak punya duit. Kayaknya dia tahu, tapi pura-pura nggak tahu biar bisa hidup enak. Lebih parah dari suaminya. Dia kan muda, bisa cari yang beneran. Vira membaca semua itu. Ia ingin membela diri. Tapi bagaimana caranya? Dia memang tidak tahu. Tapi dia memang menerima semua kemewahan itu. Ia menutup ponselnya. Lalu membuka rekening tabungannya. Saldo, 12 juta. Uang dari transfer Arga, yang sekarang ia tahu berasal dari Rani. Ia menarik napas. Lalu menulis di catatan buku, aku bukan wanita murahan. Aku wanita yang tertipu oleh pria yang ingin terlihat hebat. Tapi aku juga punya rasa malu. Maka dari itu, aku akan kembalikan semuanya. Karena aku tidak ingin hidup dari uang wanita yang lebih kuat dariku. 3 hari kemudian, Rani menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya, kalung emas yang dulu diberikan Arga ke Vira, kunci apartemen, Kebayoran, surat tulisan tangan, Bu Rani, maafkan saya. Saya tidak tahu. Saya pikir saya lebih layak. Tapi ternyata, saya hanya bagian dari cuplikan. Saya kembalikan semuanya. Saya tidak ingin hidup dari uang yang bukan milik saya. Anda lebih kuat dari saya. Dan saya belajar dari Anda. Vira. Rani membaca surat itu lama. Tidak ada kemenangan di dalamnya. Hanya kedamaian. Ia tidak membalas. Tapi ia menyimpan surat itu di folder manusia yang belajar. Malam itu, Rani duduk di teras rumah, menatap bintang. Engin malam sejak. Hidup terasa ringan. Ia membuka buku catatannya, menulis, aku tidak membenci Arga karena selingkuh. Aku tidak membenci Vira karena jatuh cinta. Aku hanya sedih karena kebenaran selalu dikubur oleh gengsi. Tapi malam ini, aku lega, karena aku tidak lagi harus menjadi sandaran bagi pria yang tidak mau berdiri. Aku bebas. Dan kebebasan itu bukan dari balas dendam, tapi dari keberanian untuk mengatakan, ini milikku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun yang membocorkannya. Menutup buku itu. Masuk ke dalam. Tidurlah dengan damai, karena esok bukan hari untuk menangis. Esok adalah hari untuk memulai. Hari itu, langit Jakarta mendung. Udara lembab, awan kelabu menggantung seolah menahan napas. Di ala serbaguna kawasan Kemang, dekorasi mua tela terpasang rapi, bunga segar, lampu gantung kristal, meja panjang berlapis kain satin putih. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Ibu Arga, acara yang direncanakan selama berbulan-bulan. Tapi bagi Rani, ini bukan perayaan. Ini adalah pengadilan tanpa hakim, dan ia adalah saksi utama. Arga berdiri di dekat pintu masuk, memakai setelan jas hitam yang sama seperti kali terakhir, tapi kali ini, wajahnya tidak percaya diri. Dia risih. Matanya terus menatap jam tangan. Dia tahu Rani diundang. Ia tahu acara ini bisa jadi bencana. Tapi dia tidak bisa membatalkannya.
Ibunya mengumumkan, ini hari terindahku. Aku mau semua anakku hadir. Baik yang baik, maupun yang salah. Calumet. Itu menusuk di tempatnya, Vira berdiri, tapi bukan lagi dengan gaun emas dan senyum menang. Kali ini, ia mengenakan blus sederhana, rambut diikat rapi, wajah tanpa make-up tebal. Ia datang bukan untuk dipamerkan, tapi untuk penggampunan. Arga, bisiknya pelan, aku nggak yakin harus di sini. Arga merawat. Kamu datang karena aku minta. Tapi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Rani bicara lagi. Vira mengangguk. Aku siap. Aku nggak lari lagi. Aku nggak mau jadi bagian dari ringkasan. Arga ingin meraih tangannya, tapi ia menarik diri. Ada jarak sekarang. Bukan karena benci, tapi karena kesadaran. Pukul 19.00, tamu mulai datangan. Keluarga besar, tetangga, kolega lama. Suasana ramai, tapi ada ketegangan yang terasa tipis di udara. Semua orang tahu apa yang terjadi. Di acara sebelumnya, semua orang sudah mendengar cerita tentang suami yang hidup dari uang istri. Tapi tidak ada yang berani menyebut nama, hingga Rani masuk. Ia tidak datang terlambat. Tidak datang dengan drama. Ia masak pelan-pelan, menjenakan gaun panjang biru tua, sederhana, elegan, tanpa perhiasan. Rambutnya dijepit rapi. Wajahnya tenang. Seperti laut sebelum badai, semua mata menatap, beberapa orang menunduk. Beberapa berbisik. Beberapa orang menatap Arga dengan pandangan menyalahkan. Rani menyapa Ibu Arga dengan hangat. Selamat ulang tahun, Bu. Saya bawakan kue kesukaan Ibu. Ibu Arga merasa sedih, bingung. Terima kasih, Ran. Kamu baik sekali. Rani tersenyum tipis. Saya datang karena saya menghormati Ibu. Bukan karena Arga. Ia lalu duduk di meja terpisah, tidak jauh, tapi cukup untuk menunjukkan, ia hadir, tapi tidak lagi bagian dari keluarga ini. Pukul 20.15, acara dimulai. Sambutan dari saudara, doa, potong kue. Lalu, Arga diminta maju untuk memberi berbagai, ia naik ke panggung, tangannya gemetar. Ia mengungkapkan kepadatan, lalu ke arah Rani. Ia menarik napas. Bu, keluarga, teman-teman, terima kasih sudah datang. Hari ini bukan hanya hari ulang tahun Ibu. Tapi hari di mana saya ingin menyatakan sesuatu yang penting. Suasana hening. Selama beberapa bulan terakhir, banyak yang terjadi. Saya membuat kesalahan besar. Saya selingkuh. Saya berbohong. Saya membangun citra palsu tentang diri saya. Saya membuat orang-orang percaya bahwa saya mandiri, padahal saya tidak pernah mandiri tanpa Rani. Beberapa orang menoleh ke Rani. Ia tetap tenang. Tidak menjawab, Arga lanjutkan, suara bergetar. Rani, selama ini, dia yang membayar hidup saya. Kontrakan, makan, pakaian, bahkan, hadiah untuk orang lain. Dan saya tidak pernah menghargainya. Saya malah berpikir dingin, sibuk, tidak romantis. Padahal, dia adalah satu-satunya yang benar-benar setia. Ia menatap Rani. Aku minta maaf. Bukan hanya karena selingkuh. Tapi karena perasaan kurang. Padahal kamu yang membangun dunia ini. Ronnie tidak bergerak. Tapi di dalam hati, ia merasa, ini bukan pengakuan. Ini triknya, karena dia tahu, Arga tidak berbicara untuk meminta maaf. Ia berbicara untuk mengambil kembali simpati. Untuk menjadi pria yang menyesal, agar orang-orang kembali membelanya, dan Rani tahu, jika ia diam, narasi ini akan menang. Maka, saat Arga selesai bicara dan turun dari panggung, disambut tepuk tangan dari beberapa keluarga, Rani berdiri, perlahan. Tenang. Seperti gunung yang mulai bergerak, semua orang menatap, ia berjalan ke panggung. Tidak meminta izin. Tidak menanggung mikrofon diterima. Ia mengambilnya sendiri. Bolehkah aku bicara? Suaranya jernih, tidak keras, tapi terdengar di seluruh ruangan. Ibu Arga mengamatinya, wajahnya tegang. Tentu, Ran. Kamu bagian dari keluarga. Rani mengangguk. Tapi mulai malam ini, saya akan menjelaskan mengapa saya tidak lagi ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Sunyi, ia tas membuka, mengeluarkan laptop kecil, lalu menghubungkannya ke proyektor yang sudah ia pasang sebelum acara dimulai, tanpa sepengetahuan siapapun, layar menyala, mata semua orang berbicara, slide pertama muncul, bukan cerita, tapi bukti. Nama, Rani Wijaya pernikahan dengan Arga Pratama, 6 tahun total transfer ke rekening Arga, Rp812.000.000 sumber, rekening pribadi, gaji, bonus,
Investasi pribadi desah napas terdengar. Slide kedua, kontrakan apartemen Arga Vira, dibayar dari uang. Rani, kontrak resmi bukti pembayaran bank catatan, penyewa, Arga Pratama. Pembayar, Rani Wijaya. Slide ketiga, hadiah untuk Vira, dibeli dari uang Rani, struktur pembelian kalung emas, 85 juta, struk tas branded, 42 juta, transfer bulanan ke rekening Vira, total, 117 juta, semua dari rekening Rani. Slide keempat, Arga tidak bekerja. Dokumen kerja palsu. Screenshot LinkedIn palsu, surat kerja fiktif, presentasi proyek yang diambil dari template internet, rekaman suara, aku pura-pura punya gaji biar keluarga tidak mencapaiku. Lalu, video diputar, rekaman dari kamera tersembunyi di apartemen Arga. Dan Vira tertawa, memakai kalung dan tas baru. Vira, kamu hebat, sayang. Bisa beliin aku ini semua. Arga, iya, sayang. Aku kerja keras buat kamu. Padahal, rekaman bank menunjukkan pembelian dilakukan dari kartu kredit Rani 2 jam sebelumnya. Suara di ruangan pecah, beberapa orang menatap Vira. Vira menunduk, wajahnya memerah. Tapi kali ini, bukan karena malu pada Rani. Tapi karena malu pada dirinya sendiri. Rani menatap seluruh ruangan. Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta. Tidak ada yang salah dengan ingin bahagia. Tapi yang salah adalah memalsukan kenyataan. Membangun cinta di atas uang orang lain, lalu berpikir sebagai bukti kesuksesan. Ia menatap Arga. Kamu bilang kamu menyesal. Tapi kamu tidak pernah berhenti berbohong. Kamu bahkan hari ini masih pakai jas yang dibeli dari uang saya. Kamu masih pakai jam tangan yang saya beli. Dan kamu berdiri di panggung ini, meminta simpati, padahal kamu tidak pernah mau jujur dari awal. Arga ingin bicara, tapi suaranya hilang. Rani menatap Vira. Kamu bukan musuh saya. Kamu korban juga. Tapi kamu memilih tetap menerima kemewahan yang kamu tahu berasal dari laki-laki yang tidak punya apa-apa. Kamu memilih menjadi bagian dari ilusi. Vira mengangguk pelan. Saya tahu. Saya salah. Rani menutup laptopnya. Tapi saya tidak di sini untuk menghakimi. Saya di sini untuk mengakhiri. Malam ini, saya akan mengajukan cerai. Saya tidak akan meminta harta. Saya hanya ingin satu hal, kebebasan. Ia menatap Ibu Arga. Bu, saya menghormati Ibu. Tapi saya tidak bisa lagi hidup di keluarga yang memuji dokumenter dan pemahaman kebenaran. Lalu, dia berbalik. Langkahnya mantap. Tidak cepat. Tidak pelan. Tapi pasti, saat ia sampai di pintu, suara Arga pecah. Ran, tunggu. Aku bisa berubah. Aku bisa kerja. Rani berhenti. Tapi jangan menoleh. Arga, katanya pelan, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa ke saya. Kamu perlu membuktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu bisa hidup tanpa berbohong. Lalu ia keluar, pintu menutup perlahan. Di luar, hujan mulai turun. Rani berjalan menuju mobilnya. Tidak membawa payung. Air hujan membasahi wajahnya. Tapi kali ini, dia tidak merasa hancur. Ia merasa lengkap, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi menjadi istri. Tidak lagi menjadi korban. Tidak lagi menjadi penyelamat dari. Hanya Rani, dan itu sudah lebih dari cukup. Hujan semakin deras saat Rani meninggalkan aula. Di belakangnya, pintu tertutup perlahan, seolah mengunci sebuah babak yang telah berakhir. Tapi di dalam, kehancuran belum selesai. Yang baru dimulai adalah ledakan dari dalam. Di dalam aula sunyi. Hanya suara hujan yang mengetuk kaca dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Lalu, seperti gelombang yang pecah, suara pecah, beberapa anggota keluarga mulai berbisik. Beberapa orang menatap Arga dengan rasa malu. Beberapa orang menatap Vira dengan rasa iba. Tapi tidak ada yang membela. Arga berdiri di tengah ruangan, dada naik turun, wajah pucat. Ia menatap layar proyektor yang sudah gelap, seolah masih bisa melihat slide-slide yang menghancurkannya. Semuanya bohong, bisiknya. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Saudaranya, Andi, mendekat. Bukan cuma gak punya apa-apa, Arg. Kamu pura-pura punya semuanya. Kamu tipu kita semua. Kamu tipu Ibu. Kamu tipu keluarga. Kamu bahkan tipu dirimu sendiri. Arga Merawat. Aku cuma pengen dihargai. Aku gak mau jadi suami yang selalu dianggap ikut istri. Jadi kamu pilih bohong, potong bibi Lina. Suaranya tajam. Kamu pilih jadi bahan tertawaan? Bayangin, besok ceritanya nyebar. Anak Arif yang katanya sukses, ternyata hidup dari uang istri. Arga ingin membela diri, tapi tidak ada kata yang keluar.
Karena di tengah kemarahan dan rasa malu itu, satu hal menyakitkan sentuhannya, ia tidak kehilangan Vira. Ia tidak kehilangan keluarga. Tapi dia kehilangan dirinya sendiri. Ia bukan lagi Arga, pria karismatik yang mandiri. Ia adalah Arga, pria yang hidup dari ringkasan dan uang istri, dan yang paling menyakitkan, Rani tidak pernah memamerkannya. Rani hanya menyimpan dan melepaskannya saat semua orang memuji dia yang palsu. Di sudut ruangan, Vira duduk sendiri sambil memeluk dirinya. Air matanya mengalir pelan, bercampur dengan sisa riasan. Ia tidak menangis karena cinta yang hilang. Ia menangis karena ia baru menyadari betapa ia tertipu. Ia melihat slide demi slide, struktur pembelian kalung emas dari kartu kredit Rani, bukti pembayaran kontrak atas nama Rani, rekaman suara Arga, "Aku nggak bisa hidup tanpa uangnya." Dan tiba-tiba, semua hadiah yang dulu membuatnya terasa dicintai, terasa seperti uang sogokan. Ia menatap Arga yang sedang berdebat dengan keluarganya. "Kamu bilang kamu sukses. Kamu bilang kamu bisa kasih aku hidup yang lebih baik," teriakannya. Tiba-tiba, Arga menoleh. "Aku cuma pengen kamu bahagia." "Tapi kamu bohong," teriak Vira, berdiri. "Kamu bikin aku terlihat kayak wanita murahan yang hidup dari uang orang lain. Kamu bikin aku jadi bagian dari kisahmu." "Kamu juga mau, kan?" balas Arga, emosi. "Kamu senang banget terima hadiahku. Kamu senang banget dipamerin. Kamu nggak pernah nanya dari mana uangnya." Vira membeku. Matanya membesar. Karena Arga benar, ia memang menerima. Ia memang tidak pernah menolak. Ia memang menikmati kemewahan itu, tapi bukan karena dia tahu. "Saya perkaya, dan kini, Arga menyalakannya, jadi. Sekarang aku yang salahin," bisiknya, suaranya pecah. "Aku korban juga, Arg. Tapi kamu malah jadikan aku kambing hitam." Ia melepas kalung yang masih dipakainya, kalung yang dulu dibelinya dari uang Arga, yang sekarang ia tahu berasal dari Rani, dan melemparnya ke lantai. Lalu, ia berlari keluar, tidak peduli hujan. Tidak peduli sepatunya basah. Ia hanya ingin pergi. Jauh dari semua ini, di luar aula, Vira berdiri di bawah hujan, menatap langit. Air hujan bercampur air mata, ia membuka ponselnya. Melihat DM dari teman lamanya, "Enam, kamu lihat berita?" Katanya semua uang Arga dari istri dia. "Kamu tahu kan?" Vira tidak membalas, ia membuka galeri. Foto-foto dengan Arga. Di restoran mewah. Di apartemen. Tertawa, berpelukan, kini, semua itu terasa seperti adegan dalam film sandiwara murahan. Ia menarik napas. Lalu menulis di buku catatan digitalnya, "Aku pikir aku menang. Aku pikir aku lebih layak. Tapi ternyata, aku hanya alat membuat dia pura-pura jadi pria. Aku bukan wanita murahan. Aku wanita yang tertipu oleh pria yang ingin terlihat hebat. Tapi aku juga punya rasa malu. Maka dari itu, aku akan kembalikan semuanya. Karena aku tidak ingin hidup dari uang wanita yang lebih kuat dariku." Ia menutup ponselnya. Berjalan perlahan. Menuju rumah kosnya. Langkahnya berat, tapi jantung mulai ringan. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak lagi berpura-pura. Di rumah Arga, Arga pulang larut malam, basah kuyup, wajah muram. Rumah itu sepi. Ia duduk di ruang tamu, menatap gelap ponselnya. "Berjuter. Pesan dari Bima, bro, aku udah bayar 25 juta. Kapan kamu bayar? Aku butuh buat DP rumah." Arga menatap pesan itu lama. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya pekerjaan. Ia bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi bank soal rekening palsunya. Ia membuka folder di ponselnya, rencana baru, isinya, CV palsu, surat keterangan kerja fiktif, daftar teman yang bisa dimintai pinjaman, semua itu hampa. Ia membuka galeri. Foto-foto dengan Vira. Foto-foto dengan keluarga. Foto-foto saat ia tersenyum bangga. Kini, semua terasa seperti topeng. Dia menangis. Tidak keras, tapi dalam. Air mata penyesalan. Air mata rasa malu. Air mata pria yang akhirnya menyadari, ia bukan korban pernikahan dingin. Ia korban dari egonya sendiri. Di media sosial, berita menyebar, bukan dari Rani, tapi dari anggota keluarga yang tidak bisa menahan gosip. Di grup WhatsApp keluarga, tadi malam Rani bongkar semua. Ternyata Arga nggak kerja, semua dari dia. Di Instagram story teman tetangga, "Gila, suami teman ibu ternyata hidup dari istri. Padahal sok jagoan." Di Twitter, akun gosip lokal menulis, "Suami selingkuh, ternyata hidup dari uang istri." Saat digebukin netizen, "Nikmati malumu bro." Nama Arga bahan menjadi tertawaan. Tapi yang lebih tragis, Vira juga ikut dihakimi.
Wanita ini nggak malu ya, pacaran sama suami orang yang nggak punya duit. Kayaknya dia tahu, tapi pura-pura nggak tahu biar bisa hidup enak. Lebih parah dari suaminya. Dia kan muda, bisa cari yang beneran. Vira membaca semua itu. Ia ingin membela diri. Tapi bagaimana caranya? Dia memang tidak tahu. Tapi dia memang menerima semua kemewahan itu. Ia menutup ponselnya. Lalu membuka rekening tabungannya. Saldo, 12 juta. Uang dari transfer Arga, yang sekarang ia tahu berasal dari Rani. Ia menarik napas. Lalu menulis di catatan buku, aku bukan wanita murahan. Aku wanita yang tertipu oleh pria yang ingin terlihat hebat. Tapi aku juga punya rasa malu. Maka dari itu, aku akan kembalikan semuanya. Karena aku tidak ingin hidup dari uang wanita yang lebih kuat dariku. 3 hari kemudian, Rani menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya, kalung emas yang dulu diberikan. Arga ke Vira kunci apartemen Kebayoran surat tulisan tangan, Bu Rani, maafkan saya. Saya tidak tahu. Saya pikir saya lebih layak. Tapi ternyata, saya hanya bagian dari cuplikan, saya kembalikan semuanya. Saya tidak ingin hidup dari uang yang bukan milik saya, Anda lebih kuat dari saya. Dan saya belajar dari Anda, Vira Rani membaca. Surat itu lama. Tidak ada kemenangan di dalamnya. Hanya kedamaian, ia tidak membalas. Tapi ia menyimpan surat itu di folder, manusia yang belajar. Malam itu, Rani duduk di teras rumah, menatap bintang. Enggan malam sejak. Hidup terasa ringan, ia membuka buku catatannya, menulis, aku tidak membenci Arga karena selingkuh, aku tidak membenci Vira karena jatuh cinta, aku hanya sedih karena kebenaran selalu dikubur oleh gengsi, tapi malam ini, aku lega, karena aku tidak lagi harus menjadi sandaran bagi pria yang tidak mau berdiri, aku bebas, dan kebebasan itu bukan dari balas dendam, tapi dari keberanian untuk mengatakan, ini milikku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun yang membocorkannya. Menutup buku itu. Masuk ke dalam. Tidurlah dengan damai, karena esok bukan hari untuk menangis. Esok adalah hari untuk memulai. 6 bulan telah berlalu sejak malam itu. Malam di mana Rani berdiri di panggung, menatap seluruh keluarga besar, dan dengan suara yang tenang, menghancurkan ilusi yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Kini, Museum Hujan telah berganti. Langit Jakarta lebih biru. Udara lebih ringan. Dan di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Rani duduk sambil menyesap kopi hangat, sambil menatap buku sketsa di hadapannya. Di halaman pertama tertulis, hidup setelah kebenaran. Pagi itu, Rani tidak lagi memakai jam tangan mewah yang dulu dibelikan Arga, yang ternyata juga dari uangnya sendiri. Ia tidak lagi mengenakan gaun mahal untuk menyenangkan orang lain. Ia mengenakan kaos putih, celana linen, dan sepatu kanvas. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa make-up tebal. Tapi matanya bersinar. Lebih hidup dari sebelumnya, di tangannya, ia memegang amplop putih dari lapangan. Putusan cerai nomor 67 PDT GI 2024 Pak, Jakarta, Sel, dikabulkan. Ia membukanya perlahan. Membaca kalimat terakhir, permohonan perceraian dari pemohon, Rani Wijaya, dikabulkan. Harta bersama di seluruh sesuai kesepakatan damai. Tidak ada tuntutan nafkah. Tidak ada hak asuh anak. Rani tersenyum tipis. Ia tidak meminta apa-apa. Tidak rumah. Tidak bergerak. Tidak menabung. Ia hanya meminta satu hal, kebebasan, dan pengadilan mengabulkannya. 3 bulan setelah penggalian kebenaran, Arga menghilang dari media sosial. Ia pindah ke kota kecil di Jawa Tengah, konon bekerja sebagai tukang bangunan, pekerjaan nyata pertama. Dalam hidupnya, tidak ada gaji besar. Tidak ada proyek fiktif, hanya uang harian, keringat, dan rasa lelah yang jujur. Suatu hari, Rani menerima surat dari alamat desa itu. Rani, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini. Tapi aku harus menulis, aku tidak memintamu memaafkan. Aku tidak layak, tapi aku ingin. Kamu tahu, aku akhirnya belajar arti kerja. Aku akhirnya merasakan apa rasanya punya uang dari hasil sendiri, meski cuma cukup untuk makan, aku menyesal. Bukan hanya karena selingkuh, tapi karena membuatmu merasa kurang, padahal kamu yang membangun dunia ini. Semoga kamu bahagia. Lebih dari yang pernah aku beri. Arga Rani membaca surat itu di teras rumah barunya, sebuah apartemen kecil di kawasan Bogor, dekat hutan pinus. Ia tidak membalas. Tapi ia menyimpan surat itu di laci meja kerjanya, di bawah tumpukan dokumen lain, masa lalu yang sudah dilepaskan. Vira, setelah mengembalikan semua barang, pindah ke Bandung. Ia bekerja sebagai penata gaya di butik kecil,
lalu membuka kelas keberanian tentang personal branding dan self-worth. Di salah satu videonya, ia berkata, "Dulu, aku pikir nilaiku ditentukan oleh penampilan, tas, dan pria yang memperhatikanku. Tapi aku belajar dari seorang wanita yang diam-diam lebih kuat dari semua yang pernah aku temui. Nilai diri tidak datang dari apa yang kamu terima dari orang lain, tapi dari apa yang kamu tolak demi kebenaran." Video itu viral. Beberapa kali, Rani melihatnya, tapi tidak pernah berkomentar. Hanya tersenyum, karena ia tahu, kemenangannya bukan karena pertengkaran, tapi karena menjadi contoh. Di kantornya, Rani dipromosikan menjadi direktur operasional. Atasannya berkata, "Kamu punya ketenangan yang langka. Di tengah krisis, kamu tidak panik. Kamu berpikir. Dan kamu bertindak dengan presisi." Rani hanya mengangguk. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi. Tapi dia tahu, ketenangan itu bukan bakat. Itu adalah hasil dari bertahan, belajar, dan akhirnya melepaskan. Pagi ini, di kafe, Rani membuka buku sketsa. Di dalamnya, ada catatan, kutipan, dan gambar sederhana, pohon yang tumbuh dari retakan batu sebuah jalan panjang yang hilang di pegunungan kalimat. Kebenaran itu berat, tapi lebih ringan dari dusta yang harus dibawa seumur hidup. Ia mulai menulis, 6 bulan lalu, aku merasa hancur. Bukan karena suamiku selingkuh, tapi karena dunia yang aku bangun ternyata dibangun di atas dokumenter. Tapi aku belajar satu hal. Kehancuran bukan akhir. Itu awal dari penyusunan ulang. Aku tidak bangkit karena balas-balas dendam. Aku bangkit karena aku memilih untuk tidak lagi menjadi sandaran bagi pria yang tidak mau berdiri. Aku tidak menang karena mereka. Aku menang masih karena tetap di tengah semua yang runtuh, dan yang paling penting, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada, tapi pada yang tahu harus tiba. Ia menutup buku itu. Menatap langit, angin pagi menerpa wajahnya. Burung berkicau. Kehidupan berjalan, tidak ada balas dendam. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa bersalah, hanya kedamaian. Beberapa minggu kemudian, Rani menerima undangan. Pelatihan pemimpin perempuan, Bali, diselenggarakan oleh organisasi internasional. Ia dipilih sebagai pembicara utama dengan tema, kepemimpinan dalam keheningan, saat diam menjadi senjata. Saat tiba di Bali, ia berdiri di tepi pantai, menatap laut yang luas. Ia tidak membawakan presentasi yang mewah. Tidak membawa slide tentang karir. Ia hanya membawakan satu cerita, dan ketika tiba-tiba pasangan berbicara, ia berkata, "Saya pernah merasa hancur karena suami saya berselingkuh. Tapi yang benar-benar menghancurkan saya bukan perselingkuhannya, tapi kenangannya." Ia bilang ia mandiri, padahal hidup dari uang saya. Ia bilang ia mencintai wanita lain, padahal yang ia cintai adalah ilusi dirinya sendiri. Saya tidak langsung marah. Saya tidak langsung. Saya diam. Karena saya tahu, kemarahan tidak akan mereka. Tapi kebenaran akan. Saya mengumpulkan bukti. Bukan untuk mencintai, tapi agar tidak ada lagi yang, dan saat saya bicara, saya tidak. Saya hanya menunjukkan faktanya dan dunia mereka runtuh bukan karena saya membenci mereka, tapi karena mereka tidak bisa lagi berbohong. Kekuatan perempuan tidak selalu pada suara yang keras. Kadang-kadang, kekuatan itu ada pada wanita yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus berdiri, dengan tenang, dengan bukti, dan dengan harga diri yang tak bisa dirampas. Ruangan hening. Lalu, tepuk tangan meledak, banyak peserta menangis. Banyak yang mendekatinya setelah sesi. Saya merasa seperti Anda. Saya juga. Diameter tapi sekarang, saya tahu, diam saya tidak 5. Itu strategi. Rani hanya tersenyum. Kamu bukan lemah. Kamu sedang menunggu waktumu. Malam terakhir di Bali, Rani duduk di pantai, menatap bulan. Ia membuka buku catatannya, menulis kalimat terakhir, aku tidak lagi istri. Aku tidak lagi korban. Aku tidak lagi penyelamat, aku hanya Rani, dan itu sudah lebih dari cukup. Ia menutup buku itu. Berdiri. Melangkah perlahan menelusuri pasir, angin. Malam menerpa wajahnya. Lot berkelon. Hidup terasa ringan, karena untuk pertama kalinya, ia tidak membawa beban siapapun. Ia hanya membawa dirinya sendiri, dan itu adalah kebebasan sejati. Epilog. 1 tahun kemudian, Rani membuka sekolah pelatihan perempuan mandiri di Yogyakarta. Namanya sederhana, Ruang Rani, tempat perempuan belajar tentang keuangan, hak hukum, dan keberanian untuk hidup jujur. Di dinding utama, tergantung kalimat yang ia tulis di buku sketsanya, kebenaran itu berat, tapi lebih ringan dari dusta yang harus dibawa seumur hidup. Dan di sudut ruangan,
Seorang gadis muda membaca surat dari seorang mantan istri yang baru saja bercerai. Saya menonton ceramah Anda. Saya menangis. Tapi saya juga merasa, saya bisa. Terima kasih telah membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit. Bukan karena membenci, tapi karena tahu nilainya. Rani membaca surat itu sambil tersenyum. Lalu berkata pelan, kita tidak perlu menginginkan orang lain untuk bangkit. Kita hanya perlu berhenti membiarkan mereka menghancurkan kita. Angin berhembus. Pohon di luar bergoyang. Dan di hati Rani, kedamaian yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun akhirnya hadir.